너는 참 친절했었지. Lu kalau bisa gue telan lu. Dan komentar terbaik kali ini, enggak sih, kalau ini bukan komentar terbaik, kita mengucapkan makasih buat Mas Kurniawani 1772. Makasih banyaknya Mas Kurniawan udah nyawer, lumayan lah ya bisa parkir di ATM 10 kali. Kembali lagi di channel tontonan favorit kalian, Opet. Channelnya orang-orang yang narik duit di ATM 100.000 nerimanya 98.000. Dan kali ini Emon bakal bawain drama Korea yang dulu pernah banget rame di tahun 2019 yang berjudul Little Woman. Drama ini dibintangi sama banyak aktor dan aktris kelas kakap di Korea Selatan, guys. Salah tiganya adalah Kim Go Eun, Nam Ji Hyun, Wi Ha Jun, dan tentu saja masih banyak lagi aktor dan aktris top lainnya. Bahkan ada cameo Ma Song Joong Ki yang sempat bikin heboh sejuta pecinta K-drama. Drama ini merupakan adaptasi dari novel klasik Amerika karya Louisa May Alcott yang menceritakan pahitnya kisah 3 perempuan bersaudara yang hidup dalam kemiskinan. Menariknya, drama ini tuh langsung mengusung genre yang jauh berbeda dengan novel aslinya, guys, dan menjadi genre thriller dan misteri yang super menegangkan. Penasaran gak tuh? Oke, tanpa fafifu was numpak bit bane kembus, inilah dia A Little Woman. Cerita diawali dengan kisah sedih kakak sulung keluarga yaitu Inju. Dulu ketika ia masih kecil, orang tuanya gak pernah merayakan ulang tahunnya. Sekalinya dirayakan, kalau anak-anak lain mendapat kue tart, dia cuma dikasih 5 telur rebus buat pesta. Itu pun besoknya, dia dan keluarganya cuma bisa makan omongan tetangga. 친구들이 노래 불러줬는데. Pada saat itulah Inju menyadari kalau keluarganya sangatlah miskin. Dari dulu kemana? Jadinya dia nggak pernah mau minta apapun dari kedua orang tuanya. Untuk itu, sekarang ketika ia udah dewasa dan bisa cari duit sendiri, Inju nggak ingin adiknya yang bungsu yang bernama Inhe mengalami hal serupa. Karena alasan itulah Inju mengajak adiknya yang pertama yaitu Inkyung akan memberi sebuah kejutan buat Inhe. Ini yang baru pulang sekolah tentu saja kaget mendapat kejutan dari kakak-kakaknya. Selama ini ia nggak pernah minta apapun dan berusaha mengerti kondisi ekonomi keluarganya. Sialnya kebahagiaan itu rusak begitu saja ketika ibu mereka tiba-tiba datang. Sang ibu yang baru datang ini tiba-tiba saja membawa daun lobak buat dijadikan kimchi. Katanya buat merayakan ulang tahunnya Ine. Padahal sudah jelas kalau Ine ini nggak suka kimchi. Sesaat kemudian mereka makan malam bersama. Inju dan Inkyung rupanya telah menyiapkan kejutan kedua untuk sang adik, yaitu uang sebesar 2,5 juta won buat biaya studi tur ke Eropa. 이번 주까지지? 수학여행 신청? 코수술보다? 응. 고마워 언니들. Tapi sialnya, lagi-lagi sang ibu merusak kebahagiaan ketiga putrinya. Begitu melihat Inju punya uang segitu banyaknya, ia protes keras. Kemarin-kemarin Inju menolak memberinya pinjaman, padahal ibunya ini ingin banget mengunjungi ayah mereka yang ada di Filipina. Yang tentu saja membuat Inju sangat geram karena selama ini ia sudah bekerja keras cuma untuk melunasi utang ayahnya. Bagi Inju, yang punya kewajiban menafkahi itu adalah orang tua ke anak, bukan sebaliknya. 이내 입학할 때 나랑 인경이랑 약속했어. 너 세고 있어. Kenyataan itu pun membuat Ine merasa sedih sebagai anak bungsu. Dia nggak ingin menyusahkan kakak-kakaknya, jadi ia pilih mengembalikan uang itu dan nggak jadi berangkat studi tour. Inju pun jadi semakin kesal. Niatnya hanya ingin membahagiakan sang adik, tapi ibunya malah mencuri uang itu. Lalu ia pakai buat pergi ke Filipina. Harusnya ibu-ibu seperti ini tuh sadar kalau memang belum siap finansial ya, jangan punya banyak anak daripada kebahagiaan anak yang jadi korbannya.
Paginya sang ibu hanya meninggalkan sebuah surat dan meninggalkan ketiga anaknya begitu saja. 필리핀에 못 가본 게 너무너무 원통했어. Begitu mengetahui ibunya pergi, kepala Inju dan In Kyung pun langsung pening. Uang itu adalah uang hasil kerja keras yang khusus ditabung buat adiknya. Inju pun harus berpikir lagi. Pokoknya bagaimanapun juga ia harus mendapat uang minggu ini supaya Inju bisa berangkat. Inju dan In Kyung lantas bersepakat untuk mengumpulkan uang setengah-setengah. Itu berarti Inju harus mendapat uang sebesar 1,25 juta won. Untuk itu, Inju yang ternyata dikucilkan di kantornya berusaha minta tolong ke atasannya yang congkak luar biasa itu. 밥을 받을 수 있을까요? 얼마를? 4년입니다. 오인주 씨, 어쩌면 이렇게 자기만 생각해. Respon atasan Inju ini membuatnya langsung rendah diri. Sebenarnya karena alasan seperti inilah Inju ini nggak mau jadi orang miskin. Inju lantas menemui rekan kerjanya yang berada di lantai 14 bernama Hwayong. Rupanya Hwayong ini juga dikucilkan di lantainya dan kini cuma sibuk mengurusi tanaman anggrek. Setelah mendapat penolakan dari teman-temannya, Inju pun curhat kepada Hwayong. 언니 왜 왕따야? 보현 팀장, 그리고 너를 생각해봐. Gara-gara curhatan itu jugalah Hwayong jadi tahu kalau Inju ini butuh uang untuk biaya studi tur adiknya. Dan dengan baiknya Hwayong bersedia meminjamkannya sebagai balas budi karena dulunya Inju pernah menemani Hwayong di saat ibunya meninggoy. Sementara itu beda lagi kasusnya sama In Kyung yang merupakan seorang reporter. Saat ini ia masih menjadi jurnalis junior dan dianggap belum bisa apa-apa. 먼저 오는 게 기자냐? Karena hal itulah In Kyung selalu diintimidasi sama seniornya. Bahkan ketika In Kyung sangat rajin bekerja, ia malah dianggap sebagai orang yang BU karena kerja apapun bakal dia sikat. In Kyung tahu betul kalau dia nggak mungkin dapat uang dengan cepat kecuali utang pinjol yang bunganya lebih dari 20% sendiri. Hingga tahu-tahu In Kyung mendapat telepon dari sang nenek yang begitu ia benci. 토요일 아침 6시 반 우리 집에서 아침 먹어. 너희들 잘 부탁한다. Malamnya di saat Ingkung dan Inju sudah pulang kerja, mereka saling curhat. Inju tentu saja ingin menjadi orang kaya raya biar nggak disepelekan. Bahkan ia bertekad untuk nikah sama orang kaya aja biar nggak perlu kerja keras lagi bagai kuda. 근데 망했잖아. 진짜 재력가가 아니었잖아. 다음번엔 제대로 결혼 테크 타자. Sementara In Kyung dia curhat kalau disuruh pergi ke rumah neneknya. Tapi apa boleh buat, mereka sekarang butuh uang, jadi In Kyung harus menahan kesabarannya untuk menghadapi sang nenek. Esok harinya Inju diajak Hwayong pergi ke restoran mewah. Inju yang gak biasa makan di tempat mewah tiba-tiba aja jadi norak. Bahkan mendadak ingin jadi princess sampai sepatunya rusak. Hwayong pun akhirnya meminjamkan sepatunya buat Inju. Tadinya dia cuma memberikan sepatu biasa, tapi ketika mereka akan memasuki restoran, Hwayong merelakan sepatu mahalnya untuk dipakai Inju biar temennya ini lebih terlihat menarik. 신어. 언니는 너무 예쁜데 너무 편하다. 가정교육 잘 받고 자란 거 같지? Dan benar aja berkat sepatu itu tiba-tiba saja Inju disapa oleh seseorang yang gak ia kenal. Karena ternyata sepatu Hwayong yang ia pakai itu adalah sepatu limited edition yang cuma diproduksi 3 pasang saja di Korea. Sesaat kemudian Inju dan Hwayong akhirnya makan. Hwayong kemudian cerita kalau ia mau operasi plastik di luar negeri. Untuk itu selama Hwayong pergi, ia mengizinkan Inju memakai ruangannya. Ia juga nitip pesan sama Inju buat kasih makan ikan di kos-kosannya. Dan di tengah pembicaraan itu, Hwayong baru ingat ia harus mengirim uang pada Inju. Dan Inju berjanji akan mengembalikannya setelah gajian bulan depan. Gak cuma itu, Hwayong juga menunjukkan aplikasi buatannya yang bernama Catatan Masa Depan, atau kita singkat saja menjadi Camade, yaitu aplikasi pencatat keuangan yang bisa di-download di Play Store dan App Store. Coba download aja ya. Dan untuk mengurus legalitasnya, dia pinjam nama Inju menjadi wakil direktur. Dan pada saat itu pula tiba-tiba saja Hwayong minta tanda tangan Inju yang katanya mau buka rekening di luar negeri. Sementara itu di saat yang sama In Kyung pergi ke rumah neneknya. Sebenarnya dia nggak suka sama neneknya satu ini karena suka menghina orang lain. Tapi demi uang 1,25 juta won, In Kyung terpaksa mendatanginya. 저한테 엄마 욕 다시 하시면 곧바로 일어날 거예요. 얼마가 필요해서 왔니? Dan ternyata hal itu masih nggak berubah. Sekalipun mereka sudah lama gak ketemu, sang nenek tetap membuat In Kyung kesal.
Esoknya ketika In Kyung mau pulang dari rumah neneknya, tiba-tiba aja ada seseorang tetangga yang kelihatannya mau bertamu. Ternyata tamu itu adalah tetangga sang nenek, sekaligus teman kecilnya In Kyung, yaitu Jong Ho. Keduanya pun terkejut karena kabar terakhir yang In Kyung tahu Jong Ho berkuliah di luar negeri. Jadi buat update kabar, Jong Ho ngajakin In Kyung buat makan siang bersamanya. 언제 밥 한번 먹자. Lalu kita kembali lagi sama Inju yang malam ini menjemput In-hye di sekolahnya sambil memberi uang buat studi tour. Tapi anehnya In-hye langsung menolaknya. Anjir, mending buat Emon aja mbak uangnya. P-info BU. 나 때문에 언니를 고생하는 거 싫다고. 진짜 왜 이래? Malam ini In-hye tampak kesal dan marah. Ia menganggap kakaknya terlalu berlebihan. Bahkan ia nggak mau pulang sama Inju. Dia justru pamit karena katanya mau ke rumah temennya. Inju yang baru tahu kalau In-hye punya teman dekat langsung mengikuti adiknya itu. Beberapa saat kemudian Inju menyadari kalau In-hye punya teman dari keluarga kaya. Ia bahkan melihat ibu dari bocah itu memberikan uang buat In-hye yang membuat Inju naik pitam. 보이네. Sebagai orang miskin, Inju sadar betul kalau ia dan keluarganya akan dengan mudah direndahkan orang lain. Untuk itu, ia melarang In-hye menerima uang dari ibu teman In-hye yang bernama Hyorin itu. Malam itu juga Inju memaksa adiknya untuk pulang dan itu membuat In-hye sangat kesal walaupun ia menahannya mati-matian. Selama di perjalanan, In-hye bilang kalau uang itu adalah uang pembayaran Hyorin membeli lukisannya. Sedangkan Inju melarang In-hye berteman sama orang kaya biar nggak dijadikan babu. 완전히 내 능력으로 버는 거잖아. 안 돼? Keesokan paginya, scene pun berganti dengan cerita In Kyung yang lagi meeting dengan bos dan seniornya. Saat ini mereka tengah mengamati berita populer tentang calon wali kota bernama Park Jae-sang yang mendatangi korban salah tangkap seperti Peggy Setiawan. 장인어른이 보안사 사령관이셨습니다. Berita ini dibawakan oleh senior In Kyung bernama Mari dan disukai para penonton. Namun berbeda dengan In Kyung, dia justru melihat Jae-sang sebagai calon wali kota yang lagi pencitraan. Karena faktanya Jae-sang yang dulunya pengacara itu pernah terlibat dalam kasus penggelapan dana tabungan di Bank Bobae 4 tahun yang lalu. Tapi yang membuat kasus ini terdengar aneh adalah kenyataan bahwa 4 klien yang ditangani oleh Jae-sang semuanya meninggoy. Walaupun bisa disebut cuma kebetulan, In Kyung yakin kalau ada sebuah misteri yang ada di baliknya. 재밌는 사람. Dan untuk membuktikan kecurigaannya, hari ini In Kyung memeriksa kembali berkas kasus penggelapan dana bank tersebut. 너무 늦게 찾아와서 죄송합니다. 보안사 사령관이셨습니다. Dan keesokan harinya, In Kyung telah menemukan hubungan kematian para korban penggelapan dana tersebut dengan aliran dana yang masuk ke yayasan Won Ryong, yaitu yayasan milik mertua Jae-sang. Untuk itu, In Kyung melaporkan temuan ini kepada atasannya yang kita sebut saja Pak Go, sekaligus minta izin untuk memeriksa Jae-sang. 변호사가 박재상이거든요. 수임기를 낸 변호사 수십 명 중에 박재상 도표로 정리해봤어요. 1,400억은 한방향으로 흘러 들어갔어요. 그게 어디로 갔는데? 당시 PF 사업을 기획했던 Sebenarnya keinginan In Kyung ini cukup berbahaya, apalagi Jae-sang saat ini lagi sibuk-sibuknya kampanye buat calon wali kota Seoul. Di sisi lain, Pak Go aslinya nggak begitu menyukai In Kyung yang gampang nangis kalau lagi siaran berita. Tapi berhubung In Kyung adalah orang yang ambisius dan berpegang teguh pada fakta, maka Pak Bos pun mengizinkannya. 그렇게 할 거니면 하지 마. 알겠어? 네. Maka siang ini In Kyung langsung mendatangi Jae-sang yang lagi siaran pers. Seperti biasa dia menceritakan kisah hidupnya sambil kasih motivasi-motivasi seperti Mario Teguh. Hingga muncullah In Kyung yang bertanya mengenai kasus penggelapan dana bank. 보배 저축은행 사건 변호 맡으셨죠? 하실 말씀 있으십니까? Begitu mendapat pertanyaan In Kyung ini, diam-diam Jae-sang merasa tersinggung. Namun karena ia lagi mencalonkan diri jadi wali kota, dia berusaha menahan rasa kesalnya dan hanya menandai nama Oh In Kyung sebagai wartawan yang ia waspadai. Sementara itu, In Kyung yang masih deg-degan sempat kumur-kumur di toilet karena itu adalah kebiasaannya. Yang anehnya dia malah meminum obat kumur-kumur itu. Namun di saat In Kyung mau pulang, sialnya ia justru berpapasan dengan Jae-sang yang tampaknya sedang menahan kesal sama In Kyung. OBN 오인경 기자,
그 얘기는 갑자기 왜 꺼내신 겁니까? 세상에 자살하는 사람이 이렇게 많다는. Tujuan Jae-sang sebenarnya adalah karena ingin mengancam In Kyung yang membahayakan karir politiknya. Tapi nggak disangka dia malah menemukan fakta lain yang lebih mencengangkan. 지금 그거 눈물인가요? Dan benar aja begitu kembali ke kantor, In Kyung sudah mendapat sorotan. Mari, yang dasarnya nggak suka sama In Kyung langsung maju paling depan untuk membuka aibnya In Kyung. 저한테 왜 이러세요? 데킬라네? Karena terbukti telah minum Amer di jam kerja, In Kyung pun disidang dan dijatuhi hukuman. Setelah kejadian ini, ia diskor 1 bulan sesuai dengan aturan kantornya. 정직 1개월의 징계를 내립니다. Sementara itu di tempat lain, Inju lagi seneng-senengnya berada di ruangan Hwayong. Dia bahkan membuka data keuangan perusahaan dan menemukan banyak sekali korupsi kecil-kecilan yang dilakukan teman kerjanya itu. 넌 웃을 수 있을 거야. Dan di saat lagi happy-happynya, Inju nggak menyangka kalau tiba-tiba saja rekan kerja Hwayong yang juga sama-sama akuntan tapi kali ini merupakan pria tampan dan berkarisma mendatanginya di ruangan tersebut. 엘리베이터 타지 말고 비상계단으로 가세요. 필요한 일이 있을지 몰라서요. Nama pria itu adalah Choi Do-il. Berkat wajahnya yang cool banget dan punya aura misterius itu, musuh-musuh Inju nggak terima kalau cowok kayak gini PDKT sama Inju. 오인주 씨 계신가요? 인주 씨요? Rupanya Do-il dan Hwayong kini sedang terikat proyek bersama. Namun kini Hwayong nggak bisa dihubungi, sehingga Do-il minta bantuan Inju buat menghubunginya. Awalnya Inju berpikir kalau Hwayong cuma kelelahan setelah perjalanan pulang dari Eropa. Tapi nggak bisa dipungkiri juga kalau Inju khawatir karena HP Hwayong yang biasanya online 24 jam itu nggak bisa ditelepon sama sekali. 할 수 있는 다른 방법이 없을까요? Akhirnya siang itu Inju mengunjungi kos-kosan Hwayong. Tujuannya memang buat ngecek keadaan Hwayong, tapi Inju beralasan mau kasih makan ikan. Ternyata kos-kosan itu terlihat sepi dan Inju mengira kalau Hwayong lagi pergi. Tapi dugaan itu salah karena ternyata berita bahwa Hwayong telah mengakhiri hidupnya secara mandiri itu sudah menyebar ke semua kalangan. Inju tentu menjadi orang yang paling terpukul karena Hwayong adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Jadi ketika ia melihat para sosialita di kantor yang melayat sambil nangis-nangis, Inju jadi merasa kesel karena ia tahu mereka cuma pura-pura aja. Menangis karir. 회사 사람들 내 장례식에 못 오게 해라. Makanya keesokan harinya Inju berangkat ke kantor dengan kepala tegak. Tidak ada lagi Inju yang minder dan insecure karena ia kini sudah membawa data keuangan kantor yang memuat semua korupsi para karyawan. 4월 3일 영화 라이커 러브스토리, 7월 5일 법인카드 출장 비용 청구 내역이네. 대리님도 1월 2일 뮤지컬 라비타, 4월 3일 영화 숙박비 결제 내역은 없네. Inju benar-benar habis kesabaran. Selama ini ia mendengar Hwayong dibicarakan, apalagi difitnah sama sumber gosip. Jadi ia ingin balas dendam. Tapi tiba-tiba saja dia malah dipanggil bosnya, yaitu Direktur Shin. 나 좀 볼까? 오인주 씨? Begitu sampai di ruangan Direktur Shin, Inju sama sekali nggak tahu apakah kesalahannya. Sementara Do-il juga ada di sana dan dia nggak memberikan petunjuk sama sekali. Tapi yang jelas Direktur Shin terlihat sangat marah. 지혜쳐먹고 있는 걸 전혀 몰랐거든. Butuh waktu bagi Inju untuk memahami kalau Direktur Shin ini menuduh Hwayong telah menggelapkan dana perusahaan. Tapi tuduhannya nggak cuma itu, karena semua orang tahu kalau Hwayong nggak punya teman selain Inju. Maka Inju juga dituding menerima uang haram tersebut. 인주 씨밖에 도와줄 사람이 없어요. 신 팀장 업무 스타일 누구보다 잘 알죠. Spontan Inju terkejut dan merasa bahwa tudingan itu sama sekali nggak beralasan. Untuk itu, ia pun langsung resign sekaligus minta Direktur Shin dan Do-il untuk nggak melibatkan dirinya dalam kasus ini. Sepulangnya dari kantor, Inju merasa begitu capek. Rasa sedihnya pun belum hilang. Sekarang ditambah sama tuduhan korupsi. Hingga beberapa saat kemudian Inju menerima notifikasi dari yoga tempat langganan Hwayong. 시간 날 때 나와서 운동하세요.
Akhirnya daripada capek-capek mikirin masalah yang muncul terus kayak sinetron RCTI ini, Inju pun datang ke klub yoga tersebut biar pikirannya rileks. 12월 31일까지 사용하실 수 있는 개인 락커입니다. Dan seperti biasa, sebelum sesi yoga dimulai, Inju harus menyimpan tasnya di loker pribadi yang tentu aja menggunakan lokernya Hwayong. Dan ketika membuka loker itu, ia justru menemukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu tas besar yang berisi sepatu mahal Hwayong, sepucuk surat beramplop putih dan uang yang sangat banyak. 너는 참 친절했었지. Dan kita lanjut ke episode 2. Episode ini diawali dengan Inju yang lagi masak makan malam buat dirinya dan juga adiknya. Berhubung Inju cuma masak mie, Inju menambahkan kimchi daun lobak buatan ibunya biar makanan makin sedap. Walaupun ia benci setengah mati sama ibunya, tapi nggak dipungkiri kalau kimchi buatan ibunya itu sangatlah enak. 열무국수야? 진짜 짜증나게 맛있게 익었잖아. Kimchi daun lobak sendiri adalah favoritnya In-kyung, tapi karena ia dan kakaknya sangat kesal sama sang ibu, akhirnya kimchi itu tetap akan dibuang. Dan Inju lah yang membuang kimchi itu lalu mencuci wadahnya, karena setelah itu ia pakai untuk menyembunyikan uang temuannya yang ternyata berjumlah 2 miliar won. Kalau dapat uang segini Emon mah langsung daftar haji. Inju yang jadi OKB alias orang kaya baru-baru aja ini tentu pengen beli ini dan itu. Baginya jadi orang kaya itu enak banget, jadi rasanya mustahil kalau Hwayong mengakhiri hidupnya sendiri di saat punya banyak uang. Karena itu Inju yakin kalau Hwayong ini hanyalah korban dari orang yang gak suka sama dia. 그렇게 돈이 많으면 절대 자살하지 않았을 거라는 거. 자살이 아니라는 건가? Keesokan harinya Inju mendatangi Direktur Shin dan bersedia menyelidiki catatan keuangan Hwayong. Bagi Inju yang sangat suka uang ini, rasanya nggak mungkin Hwayong yang menggelapkan uang 70 miliar won. Tapi ujung-ujungnya malah mengakhiri hidup, bukan menikmati hidupnya. Makanya Inju yakin kalau Hwayong sudah diincar oleh seseorang dan berdasarkan alasan itulah Inju bersedia untuk terlibat dalam masalah ini. Meskipun ia melakukannya dengan 2 syarat. 첫 번째, 전 회사로 돌아가고 싶지 않아요. 두 번째, 죽은 사람을 Inju kemudian memulai penyelidikannya di kos-kosan Hwayong. Do-il sebenarnya juga ada di sana, tapi niatnya mau ikut mengawasi Inju. Tapi Inju mengusirnya pergi karena selain dia nggak percaya sama Do-il, Inju tentu nggak mau dicurigai kalau sebenarnya dia juga dapat jatah 2 miliar dari Hwayong. Dari sini Inju bisa melihat barang-barang Hwayong yang masih baru, bahkan price tag-nya masih terpasang. Tapi di sisi lain Inju tahu bahwa Hwayong ini bukan tipe orang yang suka menghamburkan uang cuma untuk penampilan. Dan beberapa saat kemudian gak disangka Direktur Shin juga mendatangi TKP. Tadinya Inju mengira kalau bosnya itu juga ikut memeriksa barang-barang Hwayong. Sebenarnya wajar saja kalau dulunya Direktur Shin sangat dekat dengan Hwayong, bahkan sempat digosipkan punya hubungan khusus alias selingkuh. Namun dugaan itu ternyata salah karena Direktur Shin malah mendekati si Inju. Kayaknya di setiap kantor selalu ada deh atasan yang suka sama bawahannya, ya kan? Ya kan? 딱 이 정도 약속했어. 거기서 멈췄어야지. 인주 씨는 어떤 사람이야? Dilihat dari adegan ini aja, tampaknya Direktur Shin punya fetish sama kaki. Makanya dia mengamati kakinya Inju dan tiba-tiba saja ingin memberinya hadiah sepatu. Namun hal itu tentu saja membuat Inju teringat sama sepatu mahal milik Hwayong yang dulu pernah ia pinjam. Walaupun dulu Hwayong bilang kalau ia beli sendiri di hari ulang tahunnya, tapi nyatanya Inju sekarang gak menemukan bukti pembeliannya. Jadi apakah Hwayong membohonginya? Belum tahu. Untuk itu, siang ini Inju mengunjungi toko sepatu dan di sanalah ia bertemu dengan cameo yang sempat mengguncang dunia perdrakoran, yaitu Ma Song Joong Ki. 저희 벨벳 오키드 제품을 신으셨네요?
Di sini perannya Jongki cuma jadi pelayan toko sepatu aja, tapi dia juga memberikan sebuah petunjuk penting mengenai pembeli sepatu milik Hwa-young yang ternyata tak lain dan tak bukan adalah si Direktur Shin. 똑똑히 기억나요. Kemudian kita beralih pada In Kyung yang lagi ke rumah neneknya dan menceritakan nasib sialnya yang diskors gara-gara ketahuan kecanduan Amer. 모르는 사람에게 무례한 질문하는 거 카메라 보면서 긴장되고 불안했어요. Gak disangka ternyata nenek malah senang melihat In Kyung jadi setengah pengangguran. Dari dulu rupanya nenek gak setuju kalau In Kyung ini jadi wartawan. Ia justru melatih In Kyung jadi pebisnis. Karena waktu ia kecil dulu In Kyung mainan saham dan sekarang udah untung 70 juta won. Anjay. 무슨 공부한다고 했지? 경제학이요. Sebenarnya walaupun kini In Kyung sudah menepati janjinya selalu mampir ke rumah nenek, tapi ia masih penasaran kenapa nenek yang selalu julid ini memintanya untuk tinggal bersamanya. Seolah-olah mau kasih pesan-pesan terakhir. Karena biasanya orang setua ini kalau ketiup malaikat aja nyawanya pasti langsung melayang. Sementara itu meskipun ia diskors, In Kyung belum juga menghentikan penyelidikannya terkait korban Bang Bobae. Dan sekarang ia menghubungi keponakan salah satu korban yaitu Kim Chol-song. 저한테 메일을 주셨는데요. 김달수 행장님 자살건에 관한. Kim Chol-song ini 4 tahun yang lalu pernah memberikan bukti hubungan Park Jae-sang dengan pamannya yang tampak aneh. Dia yakin kalau pamannya dibunuh. Namun karena kesaksian itu nggak cukup kuat membuktikan kalau Jae-sang bersalah, In Kyung terpaksa tidak menayangkan berita itu. Tapi malam ini Chol-song bersedia kembali menemui In Kyung untuk menjadi saksi. Maka malam ini juga sambil ditemani sama Mas Jong-ho, In Kyung mendatangi pasar ikan dan kebetulan sekali di tengah perjalanan menuju pasar ikan mereka menemukan kecelakaan mobil tunggal yang mengerikan. 이 시간이 진짜 위험해. Kemudian sesaat kemudian Jong-ho dan In Kyung tiba di pasar ikan. Jong-ho yang hobi masak langsung pilih beli ikan, sedangkan In Kyung akan menunggu Chol-song di pilar nomor C7, tempat mereka janjian. Namun setelah beberapa saat In Kyung menunggu, Chol-song gak datang-datang juga. Bahkan di saat In Kyung menelponnya berkali-kali, Chol-song gak ngangkat telepon itu. Pada saat itulah In Kyung menyadari sesuatu dan langsung mengajak Jong-ho untuk kembali. 빨리 가자. 어디 딴 데서 만나지? Dan feeling In Kyung mengatakan ada sesuatu yang buruk. Ia pun mendatangi TKP kecelakaan mobil yang tadi sambil terus menelpon Chol-song. Dan feelingnya memang benar, ternyata Chol-song menjadi korban kecelakaan. Keesokan harinya In Kyung mendatangi kantor polisi untuk melihat hasil penyelidikan kecelakaannya si Chol-song dari CCTV. Terlihat jelas kalau mobil Chol-song lepas kendali seperti disetiri orang yang lagi kolbam. In Kyung pun datang ke pemakaman dan langsung mendapat kecaman dari keluarga Chol-song. Keluarga Chol-song menganggap bahwa In Kyung hanyalah wartawan yang gak punya empati yang mereka tahu sejak paman mereka menjadi korban Bang Bobae. Namun sesungguhnya In Kyung ke rumah duka bukan cuma untuk melayat. Dia rupanya juga mengirim pesan pada adik Chol-song yang bernama Hui-song yang mengatakan bahwa sebelum kecelakaan itu In Kyung sudah janjian buat ketemu sama Chol-song. 시장 C7기둥 앞에서 형님을 만나기로 했었어요. 그런 모습으로 발견되리라곤 예상치 못했습니다. Sementara itu di tempat yang berbeda, Inju masih sibuk menolak fakta kalau Hwa-young menggelapkan dana sebesar 70 miliar. Ia adalah teman Hwa-young walaupun gak terlalu dekat. Pada saat itulah Inju menemukan second akunnya Hwa-young yang menampilkan sisi lain Hwa-young sebagai wanita muda yang bahagia. 고졸의 모습 영원히 희망 없는 도 이제 희망을 그리고 싱가포르에서 Dan saat itu jugalah Inju melihat foto Hwa-young lagi dinner yang kelihatan bersama seseorang. Inju lantas memeriksanya bersama Doil dan ia menduga bahwa orang yang lagi bersama Hwa-young saat itu adalah Direktur Shin. 두 개거든요. 하나는 진화영, 또 하나는 진미경. 이상하잖아요.
Namun ternyata Doil punya pendapat yang berbeda. Ia mengenal Hwa-young dan juga Direktur Shin. Doil tahu kalau keduanya dekat, tapi kedekatan itu nggak lebih dari sekedar hubungan kerja. Tapi untuk memastikannya, Doil akan memeriksa semua chat Hwa-young dengan Direktur Shin. Sementara itu, malamnya Inju balik ke kos-kosan Hwa-young. Namun tujuannya kali ini adalah mencari CCTV dari bangunan sekitar. Yang anehnya, semua rekaman di saat Hwa-young tewas hilang semua. 녹화가 안 됐나? Esoknya, Inju dan Doil memeriksa chat antara Hwa-young dan Direktur Shin. Awalnya Inju berpikir kalau Direktur Shin sengaja menuduh Hwa-young untuk menikmati uang 70 miliar itu sendirian. Tapi setelah ia membaca chatnya hari ini, tuduhan itu menghilang. Karena rupanya Hwa-young telah melaporkan Direktur Shin atas tuduhan judi online. 양양숙이 누구죠? Motif itu pun menguatkan alasan Direktur Shin menghabisi Hwa-young. Inju lantas berpikir untuk melaporkannya ke polisi, tapi Doil melarangnya. 경찰에 신고해요. 그건 안 될 것 같은데요. Inju semakin gak mengerti. Dia gak paham seandainya Hwa-young memang mengakhiri hidupnya sendiri, kenapa Hwa-young ini juga mengirim 2 miliar kepada Inju. Inju terus berpikir mau diapain uang 2 miliar itu. Apakah dia akan membelanjakannya atau dia mau menyewa apartemen yang bagus seperti impiannya? Mending buat ngelamar Emon aja mbak. Setia loh aku orangnya. Dan semua hal itu pun membuat Inju kalap dan langsung belanja. Ya, gak jadi dilamar. 이내 다달이 학원 보내고 나중에 대학 보내고 걱정 없어야 살 수 있는 자질구레한 것들 사고 싶었는데 영원히 묻는 거 그렇게 다 해서. Di sisi lain, kita akan melihat persahabatan Hyorin dan juga In-hye yang semakin dekat. Benar seperti yang dikatakan Ibu Hyorin di episode 1 tadi, In-hye yang pintar melukis ini membawa kebahagiaan buat Hyorin. 내가 귀족적이야? 니네 엄마 아빠가 귀족이니까. Walaupun ujung-ujungnya ini cuma dimanfaatkan oleh keluarga Hyorin sebagai joki lukis. 당첨되었습니다. 축하합니다. Kebetulan sekali, In Kyung nonton berita Hyorin yang jadi pemenang lomba lukis kategori potret diri. Dan In Kyung tahu banget kalau lukisan itu adalah lukisan adiknya. Begitu pulang ke rumah, In Kyung malah dikagetan sama kelakuan kakaknya yang tiba-tiba beli skincare banyak banget kayak seleb TikTok mau endorse. 도둑질했어? 누가 립글로스를 색깔별로 다 사? 냄새도 다 달라. Sebenarnya Inju sudah cerita kalau kemarin ia resign dan dapat uang pesangon dari perusahaan. Tapi rasanya nggak bijak kalau menggunakan uang itu buat belanja makeup yang nggak penting-penting banget buat mereka. Dan itu membuat Inju semakin sedih karena sejujurnya dia bingung mau beli apa dengan uang 2 miliar won itu. Dan gak lama kemudian seseorang datang yang ternyata kurir Shopee. In Kyung mengira kalau kakaknya beli barang gak penting lagi, tapi rupanya itu adalah kiriman dari bosnya Inju alias Direktur Shin. Detik itu juga Inju langsung teringat nasib naas Hwa-young yang memakai sepatu merah di akhir hidupnya. Malam itu Inju segera menemui Direktur Shin yang kebetulan lagi di kantor. Dengan beraninya Inju menuding Direktur Shin akan menyeretnya sebagai korban setelah Hwa-young. 왜 자살했냐고 물어보면 복잡하지. Namun Direktur Shin menolak tudingan itu dengan tegas. Ia justru merasa dikhianati oleh Hwa-young yang menggelapkan dana sebesar 70 miliar won. Direktur Shin sebenarnya juga yakin kalau Hwa-young adalah korban pembunuhan karena dulu ada staf keuangan yang bernasib sama seperti Hwa-young. 양양숙이 죽고 진화영은 눈을 뜬 거지. 난 이용만 당한 거야. Awalnya Inju gak mau percaya sama Direktur Shin. Dia ingin melaporkan bosnya itu ke polisi. Tapi rupanya Direktur Shin kini berniat membawa buku dana gelap yang ia catat sendiri selama 25 tahun ke kejaksaan. Buku yang mencatat korupsi perusahaan dan pejabat setempat. 진화영은 몰랐던 거지. 경찰에 신고할 거예요. 한치기, 횡령 혐의. 언젠가 일어날 것 같아서 25년 넘게 쓴 비자금. Maka malam itu Direktur Shin meninggalkan Inju dalam kebingungan. Yang anehnya tiba-tiba saja mobil Direktur Shin eksternal kontrol atau di luar kendali. Dan pada saat itulah Direktur Shin melihat anggrek biru di dashboard mobilnya.
Dan cerita pun berlanjut ke episode 3, di mana Inju sangat shock banget melihat bosnya terjun bebas dan semua orang pasti mengira kalau Direktur Shin mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi Inju tahu kalau bosnya ini bukan tipe orang yang seperti itu. Sementara itu, di lain tempat, In Kyung berniat untuk menjemput In-hye di sekolah. Namun ternyata adik bungsunya ini sudah pulang duluan sama Hyorin, si anak orang kaya yang belum pernah In Kyung kenal. 어디 갔는지 알아? 박효린네 갔어요. 친구가 다 있네. 그러니까 진짜 어이가 없어서. Tanpa pikir panjang, In Kyung pun langsung pergi ke rumah Hyorin yang gak disangkanya dia adalah anak tunggalnya, Jae-sang. Sialnya malam ini Hyorin ngadain syukuran eksklusif yang cuma bisa dihadiri oleh para undangan. Jadi dengan sangat terpaksa In Kyung harus pergi dari sana. In Kyung tentu merasa kesal dan tanpa basa-basi dia pergi ke Indo April cabang Korea lalu beli Amer dan balik lagi ke rumah Hyorin dengan kondisi kobam karena dia punya rencana lain. Loh, Mbak, kalau punya skill gini kan mending buat lomba panjat pinang aja loh, malah menaik tiang listrik. In-hye yang tadinya sembunyi di rumah Hyorin gak nyangka kalau kakaknya ini bakal teriak-teriak seperti ODGJ di luar rumah. Tadinya In-hye gak mau pulang, tapi setelah melihat seseorang yang merekam tingkah laku kakaknya, In-hye pun mengubah niatnya. Walaupun In-hye ini adik yang kurang ajar, tapi tetap aja gak suka kalau ada orang yang menyebar aib kakaknya itu. 예, 신고가 들어와서요. 잠시 조사 좀 하겠습니다. 무슨? Begitu In Kyung pulang, sekarang Jae-sang ketar-ketir karena dia tahu kalau In Kyung adalah wartawan yang berambisi membongkar kasusnya. Namun karena Jae-sang ini adalah orang yang sangat licik, dia tetap punya cara untuk menghancurkan In Kyung, yaitu lewat adik kandungnya sendiri. Sementara itu, In-hye yang merasa malu atas kelakuan kakaknya ini langsung memblokir In Kyung karena sejauh ini In-hye masih berpikir kalau keluarga Jae-sang adalah orang yang baik-baik. 어떤 대화도 거절한다. Aku kalau punya kakak gini juga bakal tak blokir sih, tapi ya kalau punya teman secantik dan sekonyol ini mah tak nikahin. Waduh. Lalu kita beralih pada Inju yang mulai merasa kalau posisi staf keuangan itu berbahaya. Satu-satunya yang masih menjaga kewarasannya adalah dengan merawat anggrek yang masih dititipin sama Hwayung kepadanya. Dan pada saat itulah Inju menemukan bunga tibau Cina yang mekar. Bunga yang mengingatkan Inju pada sepucuk surat yang ia temukan di tas Hwayung bersama uang 2 miliar won. 기억만으로 그린 그림이에요. 화영 씨가 병원에 계신 원상우 대표님께 보여드릴 수 있을까? Surat itu berasal dari Won Sang-woo, mantan direktur perusahaan Won Ryong. Sang-woo ini juga merupakan sahabat sekaligus kakak iparnya Pak Jae-sang. Dulu saat menjadi direktur, Sang-woo sempat menemukan penggelapan dana di perusahaannya. Namun ketika ia berusaha melaporkan temuan ini, anehnya dia malah dijebloskan ke rumah sakit jiwa oleh ayahnya sendiri. 화영 씨 소식은 들었어요. 자살이 아니라고 생각해요? 저 고민이 있습니다. Inju tahu betul kalau Hwayung dulu memang dekat sama Sang-woo sebagai staf keuangan. Ia juga percaya kalau Hwayung ini mempercayai Sang-woo sehingga Inju menceritakan uang 2 miliar peninggalan Hwayung itu. Ajaibnya Sang-woo gak kaget. Dia justru menyarankan Inju supaya gak melaporkan temuan uang itu. Karena kalaupun dilaporkan ujung-ujungnya tetap percuma. Bisa saja Inju akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa sama seperti dirinya. 써버려요. 네? Dan disitulah Sang-woo juga menunjukkan buku catatan penggelapan dana yang dikumpulkan oleh Direktur Shin selama 25 tahun. Buku yang kita sebut saja buku hitam ini menyimpan banyak nama yang terlibat dalam korupsi perusahaan Won Ryong. Sialnya saat Sang-woo lagi menjelaskan hal ini, Do-il tiba-tiba datang karena dia ingin mencari buku hitam itu. 지금은 바쁜데 Saat itu juga Sang-woo langsung mengusir Inju karena kalau Inju ketahuan menemui Sang-woo, Do-il pasti akan curiga dan bisa aja Inju dituduh ikut andil dalam penggelapan dana perusahaan.
Sialnya walaupun Inju sudah pergi, Duil berhasil menemukan HP-nya Inju yang layarnya udah remuk itu. Mirip banget sama HP Emon, cuman kurang karet aja sih kalau ini. Yang otomatis membuat Duil tahu kalau Inju baru aja menemui Sangwoo. Dan beberapa saat kemudian Duil berhasil menemukan Inju yang gak bisa menghindar lagi. Ujung-ujungnya Inju terpaksa mengakui kalau dia kecipratan 2 miliar dari Hwayong. Yang anehnya Duil ternyata sudah tahu itu. Tapi tujuan Duil ini gak sekedar 2 miliar. Ia mengincar buku hitam yang dibawa sama Inju sekarang. Karena isinya adalah aib perusahaan Wontryeong yang dipimpin sama Jae-sang. Buku itu akan berharga jauh lebih tinggi ketika musim pemilu. 장부 가치를 적절하게 평가해서 최대한 받아낼 거예요. Jadi akhirnya Duil dan Inju bersepakat untuk menyimpan buku hitam itu dan Inju mendapatkan 2 miliar wonnya tanpa harus ikut ditangkap sama Duil. Anjay, tiba-tiba dapat 2 miliar gak sih tuh? Dan sesaat kemudian Inju tiba di rumah dan ketemu sama In-hye yang mau menginap di rumah Hyorin lagi. Pada saat itulah In-hye sekalian mau izin dia pengen sekolah di Botson bareng si Hyorin, yang seketika membuat Inju langsung memarahi adiknya itu dan langsung menyuruhnya untuk sekolah di Bikini Boston aja biar diajar sama Nyonya Puff. Gak dong, anjing. 나 유학 가려고 해. 보스턴으로. 말을 알아듣게 해. 지금 무슨 소리 하는 거야? Inju mengira kalau ini cuma dijadikan pelayan aja karena tugasnya adalah menemani Hyorin yang gak bisa hidup mandiri. Tapi si kelas kepala ini gak peduli dan larangan kakaknya ini gak akan ia pedulikan. Sementara itu nasib sial menimpa In-kyung. Setelah ia diblokir sama adiknya sendiri, In-kyung terancam dipecat dari kantornya karena video kobamnya viral di mana-mana. 공공연하게 박 후보에게 적대적인 행동을 했어요. 그래서 얘 자르자고? 그러면 빨리 해치우는 게 낫죠. Setelah itu In-kyung menyadari kalau Mbak Mari inilah yang merekamnya lagi manjat tiang listrik. Itu berarti Mari ada di pesta keluarga Jae-sang, yang membuktikan bahwa sesungguhnya Mari ini terlibat dengan keluarga calon wali kota itu. 그건 진짜 아니죠? 저번에 돌발 영상 그거. 당선 후에 만난 사람이랑은 달라. 너 사람을 뭘로 보고? 나가 있어. Sorenya saat In-kyung lagi main ke rumah Jongho, tiba-tiba ia ditelepon sama pria bernama Huisong. Ternyata dia adalah adik mendiang Cholsong dan ingin menemui In-kyung untuk melaporkan sesuatu. Seperti yang kita tahu pada episode sebelumnya, Cholsong ini adalah keponakannya Kim Dal-soo, yaitu korban penggelapan dana Bank Bobae. Di sini Huisong memberikan flash disk berisi rekaman CCTV yang selama ini disimpan sama kakaknya. Setelah itu, In-kyung memeriksa rekaman CCTV Kim Dal-soo bersama Jongho. Awalnya video ini terlihat wajar. Di situ terlihat Jae-sang mengunjungi Dal-soo di rumah sakit karena dia adalah pengacaranya. Tapi yang membuat tampak aneh adalah Dal-soo yang langsung tunduk sama Jae-sang kayak disuntik obat penenang. Sialnya nggak ada bukti lain yang mengatakan itu, karena akhirnya Dal-soo seolah-olah mengakhiri hidupnya secara mandiri. 저거 뭐지? 거울 앞에서. 뭐가 묻었나? 아니요, 손에 뭔가 있어. 수사기 말고 다른 쪽 손에. Malamnya In-kyung makan malam di rumah Jongho dan kebetulan sekali di saat In-kyung menyiapkan meja makan, ia melihat anggrek biru di sana yang ternyata diambil Jongho dari lokasi kecelakaannya Cholsong. Bunga anggrek yang mengingatkan In-kyung pada sesuatu yang dipegang Dal-soo sebelum pria itu meninggal. 파랗고. Sementara itu, esok paginya kita beralih pada Inju yang menemui Sang-a, ibunya Hyorin, untuk membahas sekolah In-hye di Boston. Sebelum itu, Inju pakai sepatu mahal Hwayong dan berpakaian layaknya orang kaya biar gak disepelein sama Sang-a, karena tujuannya mau kasih uang 70 juta won buat sekolah In-hye. 난 인주 씨가 좋아요. 처음 만났을 때부터 그랬어요. 이네 같은 아이들을 위한 재단이죠. Sesaat kemudian Inju pun akhirnya pulang dan sekarang Sang-a langsung menghubungi Nonago untuk ngecek latar belakang Inju yang katanya miskin ini, tapi gayanya kok selangit. Inju sendiri yang mumet setelah pulang dari Sang-a akhirnya mampir ke yoga biar badannya rileks. Sayangnya dia salah. Pada sesi kali ini Inju justru bertemu dengan trauma masa kecilnya yang gak disangka-sangka sama penonton kalau Inju ini punya adik sebelum In-hye.
Sementara itu malamnya In Kyung pulang ke rumah dan berniat untuk menyimpan kimchi daun lobak buatan Jong Ho. Ia pun membuka kulkas dan lagi-lagi menemukan wadah kimchi ibunya. Awalnya In Kyung mengira kalau Inju lupa membuang kimchi itu. Jadi In Kyung membukanya yang ternyata isinya Jadi begitu In Kyung pulang dari sesi yoga, In Kyung pun langsung menginterogasi kakaknya dari mana asal duit itu. 언니 회사에. 안 돼, 언니. 이거 도둑질이잖아. 도둑질이야? 그걸 말이라고 해? Sebelumnya Inju cerita kalau itu merupakan pesangon dari perusahaan. Tapi karena Inju nggak sanggup bohong lagi, akhirnya Inju pun mengatakan bahwa 2 miliar itu berasal dari Hwayong. Dan Inju nggak mau menolaknya karena ia ingat sama adik mereka yang meninggoy karena telat diobati. Intinya Inju nggak mau jadi orang miskin lagi, yang mau sehat aja susah banget. Iya lagi anjir, fuck lah. 병원에선 너무 늦었다고 했대. 2~3살짜리 여자애였어. 제대로 치료도 못 받고 죽은 거야. 6살이고 난 8살이었어. Begitu nama adik mereka disebut, In Kyung pun jadi bingung. Dulu ia tinggal di rumah neneknya dan gak pernah ingat kalau punya adik sebelum ini. Karena setelah In Song, adiknya yang meninggoy itu, orang tua mereka gak pernah membahasnya lagi, apalagi setelah In Hye lahir. Namun yang membuat Inju bingung, In Hye ternyata tahu soal In Song ini. 이내가 죽은 아이를 알고 있어. 이내는 태어나기도 전인데 어떻게 알았을까? Sementara itu In Hye malam ini sudah ada di rumah Hyorin. Tapi karena dia belum bisa tidur, In Hye akhirnya berkeliling dan melihat seisi rumah itu. Sampai ia pun ketemu sama Jae-sang yang ternyata juga belum tidur. 주석 병정들은 효린의 외삼촌 거. Tanpa diminta, Jae-sang pun langsung menceritakan kejahatannya di masa kecilnya yang gak mau kalah. Namun sifat itu akhirnya membawanya pada kesuksesan sampai menyingkirkan sahabatnya sendiri, yaitu Sang-woo. Dan dengan cerita itu, Jae-sang berusaha mempengaruhi In Hye untuk mengikuti jejaknya dengan cara menghancurkan kakaknya sendiri. Apakah In Hye sanggup? Kita lanjut ke episode 4. Pagi ini Inju menemui neneknya yang jadi bos real estate buat cari apartemen. Walaupun duit 2 miliar wonnya itu sumbernya nggak jelas, Inju ingin menggunakannya untuk beli apartemen biar adik-adiknya bisa hidup nyaman. 이건 세주면서 갖고 있으려고 했어. 남한테 너를 받아들이면 내가 양보해야겠지? Karena seperti yang kita tahu selama ini, Inju dan adik-adiknya ini cuma tinggal di rumah atap. Di sini kita bisa melihat Hyorin yang ngeyel pengen berkunjung ke rumah In Hye. Padahal udah jelas-jelas In Hye bilang kalau rumahnya jelek. Awalnya semua tampak normal, namun keanehan rumah itu mulai terlihat ketika Hyorin lagi cuci tangan dan menemukan gayung ijo di rumah In Hye. Maklum Hyorin terbiasa pakai shower yang ada pemanas airnya. Ya ampun mbak, gayung love di kamar mandiku aja menjerit loh kalau tahu kamu begitu mbak, sumpah. 여기서는 샤워를 어떻게 해? 이렇게? Tapi untungnya Hyorin ini anak yang baik. Walaupun rumah In Hye serba kekurangan, bahkan Hyorin juga nemu banyak semut di meja makannya, dia tetap mau bersahabat sama si In Hye. Oh, totuit. Di sisi lain, Inju yang tadinya cuma mau survei apartemen akhirnya memutuskan untuk membeli apartemen itu juga dan langsung mengajak In Kyung pindah ke sana. Tapi bukannya senang, In Kyung malah marah-marah. 그래서 훔친 돈으로 그 아파트를 사겠다고? 야! 어떻게 이거랑 그걸 비교해? 우리 가난했던 게 뭐? 어떤 가난한 사람을 쓰러뜨려... Duitnya haram, nanti rumahnya panas. In Kyung ini bukannya nggak mau berterima kasih, tapi sebagai wartawan yang sedang menyelidiki kasus penggelapan dana, rasanya aneh ketika melihat kakaknya sendiri malah menggunakan uang yang sumbernya nggak jelas seperti itu. Inju sendiri nggak mau kalah, dia rela melakukan ini supaya mereka bisa keluar dari kehidupan mereka yang miskin, dan itu membuat In Kyung kesal sampai akhirnya memblokir nomor Inju juga. Ya, 어이야! Lalu malamnya Jong Ho akhirnya berhasil menemukan referensi lengkap tentang anggrek biru yang ia temukan. Ia pun langsung membahasnya bersama In Kyung. Ternyata benar seperti yang dikatakan orang-orang, anggrek ini berasal dari Vietnam dan disebut hantu karena siapapun yang menghirup serbuk sarinya bisa halu ketemu orang yang sudah meninggoy. 칭은 죽음의 난초다. 모두 목숨을 잃는 대가를 치렀다. 생물학자들이 베트남 일대의 밀림을 뒤져
Sementara itu, di lain tempat, mulai malam ini In-hye memutuskan untuk tinggal di rumah Hyorin. Dan kini di saat Hyorin lagi les matematika, Sang-a ngajakin In-hye pergi ke ruangan rahasia, di mana keluarga Won telah membudidayakan anggrek Vietnam ini selama bertahun-tahun. 아버지의 비밀 난실이야. 너무 아름다워. 얘가 네 난초야. 여기에 걸어둘게. 이 나무가 Tujuan Sang-a ini karena minta dilukis sama In-hye, padahal aslinya dia ingin merebut perhatian In-hye karena In-hye paling suka sama orang yang sangat menghargai bakat melukisnya. Sialnya, anggrek Vietnam itu memang punya kekuatan yang aneh. Belum sampai setengah jam In-hye berada di sana, ia mulai merasa pusing karena menghirup serbuk sari anggrek biru itu. Awalnya In-hye berusaha mengabaikannya, namun lama-lama ia kembali berilusi tentang mimpi buruknya yang selama ini selalu menghantuinya. Untungnya Sang-a segera membawa In-hye ke rumah sakit, dan dari pemeriksaan ini baru diketahui kalau selama ini In-hye mengidap kelainan jantung sejak lahir. Kata dokter, penyakit itu merupakan kelainan genetika, jadi bisa dipastikan kalau penyakit ini menurun dari orang tuanya atau bisa juga melalui saudara kandung. Untuk itu In-hye harus segera dioperasi, karena kalau terlambat ia nggak bisa terselamatkan lagi. 수술 받으셔야 돼요. 수술이요? 전기 충격을 가해서 박동을 정상화해줍니다. 필터 장치를 가슴 피부 안쪽에 설치하는 거예요. Dan pada saat itulah Inju langsung teringat sama adiknya yang bernama In-song yang telah meninggoy beberapa tahun yang lalu. Sekarang ia baru tahu kalau dulu adiknya punya penyakit yang sama persis seperti In-hye sekarang. Sebelum Inju kehilangan adiknya lagi, tanpa ragu Inju langsung berniat mengambil uang 2 miliar wonnya untuk biaya operasi adiknya. Sementara In-kyung sebenarnya masih merasa keberatan karena sampai sekarang uang itu gak jelas dari mana. Namun bagaimanapun juga nyawa In-hye lebih penting. Jadi ia memutuskan untuk mengikuti rencana Inju demi menyelamatkan adik bungsunya. 난 그 돈 쓸 거야. 감옥 죽지는 않는 거지. 감옥 가도 상관없고. Siang ini juga Inju pergi ke tempat yoga untuk mengambil uang itu. Dan di tengah perjalanan, Do-il berusaha memberitahu kalau sekarang Jae-sang menyuruh Nonago untuk menyelidiki dirinya. Namun sialnya komunikasi mereka terputus dan Inju tetap ada pendiriannya untuk ngambil duit itu. Dan benar saja tiba-tiba Nonago datang dan ingin menangkapnya. 그거 맞죠? 하영 씨가 20억을 Inju lantas dibawa ke sebuah gedung kosong untuk menyaksikan uangnya dirampas segitu aja. Inju padahal udah nangis-nangis dan ngemis-ngemis supaya Nonago kasihan padanya dan mengembalikan duit itu. Tapi rasanya itu percuma karena Nonago nggak mungkin memberi uang itu sepeser pun buat Inju. 그럼 다음 대 가는 거야. 근데 중간에 멈추게 되면 다 맞으면 1억 빌려줄게. Namun bagi Inju segalanya bakal ia lakukan untuk sang adik. Ia rela babak belur dihajar Nonago asalkan wanita itu memberinya uang. Dan di saat Inju udah hampir meninggoy, sosok pria yang sudah kita nanti-nanti ini akhirnya datang menyelamatkan Inju. 5대 나왔어요. 뭐야? 지짓하면 나오시라고 분명히 경고하지 않았습니까? Dan Mas Do-il pun datang tepat waktu sehingga Inju bisa diselamatkan. Dan keajaiban pun gak berhenti sampai di sana. Sang-a ternyata nyusulin Inju dan langsung menolongnya. Dengan gayanya yang selangit, ia meninggalkan Nonago yang kecewa karena korbannya masih menyimpan Dewi Keberuntungan. Rupanya Sang-a ingin memberitahu Inju kalau Yayasan Wonreong akan membiayai operasi In-hye. Hal itu merupakan ide dari Jae-sang sendiri untuk menunjukkan bahwa pria itu sebenarnya peduli sama sahabatnya Hyorin. Tapi sebelum Inju menolak bantuan itu karena merasa nggak enak, Sang-a kemudian menawarinya jadi asisten pribadinya. Profesi yang 11-12 sama almarhumah Mbak Hwayong, karena nggak disangka Hwayong dan Sang-a dulunya berteman dekat. Oh.
4년 동안 한 번도 그런 얘기 들은 적 없어요. Dari situ kita semua tahu kalau barang-barang mewah yang Hwa-young miliki berasal dari Sang A, termasuk sepatu mahal yang kita pikir merupakan hadiah dari direktur Shin. Akhirnya In-ju dan Sang A pun bersepakat. In-hye pun dibawa ke meja sidang, nggak meja operasi maksudnya. 자고 일어나. Sesaat kemudian In-hye berhasil dioperasi dan In-kyung yang sejak tadi menunggu In-hye tentu saja merasa senang ketika adiknya udah siuman. Dan detik ini In-hye menyadari kalau kakaknya ini bener-bener tulus menyayanginya sampai menunggunya melewati masa-masa kritis karena ibunya malah betah di Filipina dan gak mau pulang ke Korea. Memang anjing itu ibu. 예전에 한번 죽은 것 같아? 전에 얘기했더니 엄마가 아무한테도 말하면 안 된다고 했지. 아니 저 왜? 언제? Tapi jangan lupakan juga keluarga Jae-sang yang merasa bahwa dialah adalah donatur nomor 1 kesehatan In-hye. Ternyata rencana mereka membiayai operasi In-hye ini adalah untuk mendongkrak simpati publik supaya memilihnya menjadi wali kota Seoul di masa pemilu besok. 우리한테 선뜻 기회를 줘서 고맙습니다. 큰 병 앞에서 보여준 용기 너무 고맙고. Kedatangan Jae-sang ini langsung membuat In-kyung sangat-sangat marah. Tapi yang membuatnya semakin gak percaya karena ternyata kakaknya telah bekerja sama dengan Sang A. Yang itu tandanya kakak dan adik In-kyung sudah masuk dalam perangkap Jae-sang. 돈 때문에 저거 하는 거야? 20억 있다고 했잖아. Jae-sang pun berpikir bahwa dialah pemenangnya. Ia telah berhasil merusak kepercayaan In-kyung terhadap kakak dan adiknya. Sedangkan Jae-sang kini di bawah sorotan media dan dengan sombongnya mau membayar biaya pengobatan In-hye. Tapi ternyata rencana itu gagal karena In-kyung telah membawa Dewi Penolong yang sebenarnya. 뻔한 소리 듣고 선뜻 치료비를 내겠다고 하셨어요. 내가 내는 걸로 애 엄마랑 얘기 끝냈는데. 어르신, 이내는 저희 재단에서 선발한 장학생입니다. 다른 불쌍한 아이들 도와주면 되지 않니? 아무튼 이 돈은 내가 내겠네. 카드 되죠? 일시불. Jadi guys, for your information, buat yang bingung kenapa In-kyung bersaudara ini miskin banget padahal neneknya kaya raya, karena aslinya ini bukan nenek kandungnya dia. Si nenek ini cuma saudaraan sama nenek kandungnya In-kyung. Makanya nasib mereka berbeda, tapi sejak kecil In-kyung ini udah dititipin sama si nenek ini. Makanya sekarang mereka masih berhubungan. Walaupun di episode pertama kita tahu kalau In-kyung ini kesel banget sama si nenek karena mulutnya julid banget. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang masalahnya adalah In-ju yang tiba-tiba jadi asisten pribadi Sang A dan In-kyung pasti nggak terima sama itu karena dia sangat membenci keluarga Jae-sang. Namun In-ju punya alasan kuat untuk membuat In-kyung mempercayainya karena dengan In-ju bekerja dengan Sang A ia bisa mengawasi In-hye yang kini tinggal bersamaan dengan Hyorin. 그걸로 딜해서 최대한 받아낼 거야. 돈으로 가족을 지켜줄 수 있는 사람. Dan dengan cara itu pula In-ju bisa membantu In-kyung untuk menyelidiki seperti apa Jae-sang sebenarnya. Memangnya seperti apa Jae-sang ini sesungguhnya? Oke, kita lanjut episode 5. Dan untuk mengawali episode ini kita akan melihat Do-il dan In-ju yang sedang berdiskusi tentang keberadaan uang 70 miliar won ini. Rupanya Do-il telah menemukan seseorang yang menggunakan identitas In-ju dan tinggal di Singapura dengan penuh kemewahan. 7개 은행에 700억을 나눠서 입금했고요. Seketika In-ju teringat saat Hwa-young yang pernah memintanya tanda tangan buat buka rekening luar negeri. Namun untuk menyelidikinya lebih jauh, Do-il minta In-ju mewaspadai Sang A karena dia tahu kalau Sang A juga ahli dalam pencucian uang. Esoknya In-ju mulai bekerja menjadi asisten pribadi Sang A dan saat itulah ia akhirnya mengetahui betapa rewelnya si ibu satu ini. 단추 달린 초록 원피스가 없어졌어요. 이거 아니에요? 눈썰미 있네요, 인주 씨. Kalau sebelumnya tantrum, sekarang Sang A juga bisa berubah tiba-tiba jadi ibu peri yang sangat baik. Dan dengan senyumnya yang manis itu, ia pamit pada In-ju karena ingin berangkat ke Singapura. Lalu dengan entengnya, Sang A menitipkan Hyorin padanya, sekaligus berpesan supaya Pak Jae-sang adalah orang terakhir yang tahu soal ini. 혼자 두는 성격이 아니라서. 혜린이한텐 나 싱가포르 간 거 최대한 늦게 말해줘요.
너무 괜찮죠. 걱정 마세요. Maka malamnya Inju menemani Hyorin dan In-hye yang lagi nonton TV di ruang tengah. Saat itulah watak Jae-sang mulai terlihat ketika ia baru menyadari kalau istrinya pergi tanpa izin. 엄마한테 전화해. 언제 오냐고. Kemarahan itu membuat Hyorin sangat ketakutan dan sekarang Inju mengerti kenapa Hyorin gak mau ditinggal sama In-hye. Karena gak seperti pencitraan Jae-sang yang disiarkan media, hubungannya dengan sang istri jauh sekali dari kata romantis. 언니랑 이내가 있어서 진짜 괜찮을 것 같아요. Malamnya In-hye membangunkan Hyorin yang terlelap untuk pergi ke ruang rahasia. Sebagai teman, In-hye ingin mencari penyebab ketakutan Hyorin dan bisa mengobatinya. Ia minta Hyorin menceritakannya lalu melukisnya supaya Hyorin gak ketakutan lagi. 순진한 누나라고 이런 걸 숨기고 있었구나. Sementara itu, esok harinya In Kyung mulai mencari tempat budidaya anggrek hantu Vietnam. Ia dan Jong Ho menyamar jadi wartawan untuk meliput anggrek tersebut yang ditanam di yayasan sekolah Wonreong. 애초에 이 희귀한 푸른 난초를 어디서 구하셨나요? 말도 안 되는 소리. 그건 불가능해요. 설립자셨던 원기선 장군님께서 몸소 저 난초를 발견하시고. 님이면 80년대 보안사 사령관을 지내셨던. Sekolah Wonreong adalah sekolah yang didirikan sama Jenderal Won. Dia adalah ayah kandung Sang Woo dan Sang A yang menjadi veteran militer semasa Perang Vietnam. Dialah yang membawa anggrek biru itu pulang ke Korea. Tapi yang mengejutkan walaupun gak mengherankan, Mari adalah lulusan yayasan tersebut. Itulah sebabnya dia selalu dekat dan membela keluarga Jae-sang. Malamnya Inju ikut berkumpul di rumah Jong Ho. Awalnya In Kyung menceritakan pencarian anggrek biru di sekolah Wonreong hingga Inju menyadari kalau ia juga memiliki bunga itu yang ia ambil dari TKP kecelakaan Direktur Shin. 똑같지? 똑같아. Berhubung In Kyung telah menemukan dua anggrek biru dari dua lokasi kecelakaan yang berbeda, membuatnya memeriksa kembali catatan korban meninggoy dari penyelidikannya. Dan ternyata memang di semua TKP selalu ada anggrek biru, seolah-olah itu penyebab kematian mereka. Sialnya In Kyung yang menjelaskan hal ini kepada bosnya malah dianggap lagi kobam, sampai akhirnya ia pun malah dipecat. 면직이라뇨? 인사위원회에서 널 면직시키기로 했대. Sementara itu, esokan harinya In-hye menelpon Inju yang ada di rumah Hyorin untuk nganterin HP Hyorin yang ketinggalan di kamar. Inju pun mencari HP dan pada detik itulah Inju menemukan lukisan Hyorin yang sangat mengerikan seperti lukisan Ustadz Solepati, yaitu kejadian di mana Inju menemukan bagaimana Hwayong meninggoy di rumahnya. Dan alasan Hyorin melukis itu akan kita temukan di jawaban di episode selanjutnya. Akhirnya, begitu menemukan lukisan menyeramkan itu, Inju langsung menginterogasi Hyorin. Tadinya Inju mengira kalau Hyorin menjadi saksi atas peristiwa mengerikan itu, tapi Hyorin berani bersumpah kalau itu hanyalah mimpi buruk yang selama ini membuatnya ketakutan. 엄마한테도 말할 수가 없는데 눈앞에 자꾸 떠오르는 장면. 그림. Sementara itu, In Kyung yang kita tahu sudah dipecat sama atasannya kini lagi menjalani hari-harinya sebagai direktur di perusahaan neneknya. Wajar. Ia pun memeriksa berkas-berkas para klien neneknya hingga menemukan ayah Jae-sang yang ternyata menjadi juragan tanah, alias punya tanah berhektar-hektar. Beda banget sama branding Jae-sang yang katanya miskin dari lahir. Makanya tanpa rasa takut malam ini In Kyung langsung menantang Jae-sang di hadapan para awak media. 고엽제 후유증을 앓으셨던 아버지, 어려웠던 어린 시절, 1985년 나대지, 1983년 총 80여억 원 정도 소유하고 계셨습니다.
Tindakan In Kyung yang sangat nekat ini pun membuat neneknya merasa takut. Ia cemas dengan keselamatan In Kyung. Sementara In Kyung gak mengerti kenapa neneknya bisa mengenal Jenderal Won. Bahkan nenek juga mengenal ayah Jae-sang yang cuma seorang supir. Sampai In Kyung menyadari kalau dulunya nenek juga cuma perawat, tapi nyatanya sekarang malah jadi bos perusahaan real estate. Menurutnya semua itu gak masuk akal dan itu membuatnya frustasi. 당분간 둘 다 여기서 지내라. 경비요. Sayangnya ketika In Kyung ingin menyelidiki lebih lanjut, nenek telah memerintahkan anak magang di perusahaan itu untuk menghancurkan semua berkasnya. Lama-lama In Kyung merasa kalau neneknya juga menyimpan rahasia penting. Sedangkan satu-satunya berkas yang bisa diselamatkan In Kyung adalah foto lama Jenderal Won dengan banyak orang. Dan di belakang foto itu tertulis komunitas Jeongran. In Kyung lantas mengajak Jong Ho untuk memeriksa apa itu komunitas Jeongran. Mereka menelusurinya dengan mencari para anggota yang terdaftar di perusahaan neneknya. Dan saat mencatat satu persatu data anggotanya, Jong Ho menyadari kalau sebagian besar dari mereka sudah meninggoy. Itu pun usia meninggalnya di bawah rata-rata usia orang Korea pada umumnya, alias pada ketemu malaikat maut di usia muda. Wow. 이 사람들 이름만 치면 뉴스에 나오니까 도대체 정란회라는 거 뭐하는 모임일까? 난초구나. 베트남의 유령. Sementara itu, Inju yang sekarang kerja sama Sang A diberitahu kalau seminggu lagi Sang A mau berangkat ke Singapura. Katanya dia mau ke festival anggrek yang rutin digelar tahunan. Kalau biasanya Sang A cuma nitip nama, sekarang ia mau hadir secara langsung. Karena di festival anggrek itulah Sang A biasanya menggunakan duit kotor perusahaan untuk membeli anggrek. Dengan kata lain, dia sedang mencuci uangnya lewat pembelian anggrek. Dan sebelum pulang, Sang A memberi hadiah anggrek biru kepada Inju. Mitosnya kalau Inju menghirup serbuk sari anggrek tersebut, ia akan mengetahui keinginan terdalamnya apapun itu. Malam ini Inju menginap di rumah nenek karena In Kyung pulang telat. Dan menuruti apa yang dikatakan Sang A, karena Inju penasaran, ia pun menghirup aroma anggrek biru itu sebelum tidur. Hingga ia pun dihantui mimpi buruk. Lalu sebuah peristiwa aneh pun terjadi. Gak lama setelah itu, In Kyung pulang ke rumah nenek. Sesaat kemudian, In Kyung kaget melihat rumah neneknya udah terbuka. Ia pikir ada maling, tapi ternyata ia malah menemukan yang lebih mengerikan daripada maling. Dengan ditemukannya Inju di TKP bersama anggrek biru membuat wanita ini merasa sangat bersalah. Ia pikir anggrek biru itulah penyebab neneknya meninggoy. Esoknya Sang A yang ikut ngelayat berusaha menenangkan Inju dan menyarankan Inju untuk membiarkan kasus ini menjadi takdir sang nenek. Tapi Inju nggak mau mikir begitu. Walaupun dia nggak deket-deket banget sama nenek, Inju tetap ingin mencari siapa pelakunya. 그대로 살아가고 있어요. 내가 납득할 수 있을 때까지 계속 알아볼 거예요. Keesokan harinya muncul di berita kalau polisi telah menangkap tersangka pembunuhan nenek. Gak disangka pria itu adalah orang yang pernah kerjasama sama nenek sebagai pelayannya. Dan dengan gamblang motifnya melakukan tindakan keji ini adalah untuk balas dendam sama nenek karena menjadi bos real estate. 망하지 않는다고 했습니다. 하지만 부동산 악마를 처단하려 합니다. 누군가 이런 사람 골라서 청부했을 수도 있지. Tapi yang aneh bukan di situ, Jong Ho justru menemukan petunjuk lain dari video yang diunggah tersangka sebelum melakukan pembunuhan. Ya, betul, sebuah anggrek biru. Kasus ini membuat In Kyung merasa geram. Ia pun bertekad akan membongkar kasus ini karena ia yakin semuanya berhubungan dengan komunitas Jeongran yang selalu membawa anggrek biru bersama mereka. Untuk itu, In Kyung pun minta bantuan Inju supaya membantu penyelidikannya. 이제는 나만 찾을 수 있으니까 안전한 곳에서 지낼 수 있을 거야. 어때?
Penyelidikan In-kyung ini membuat In-kyung berhasil menemukan para anggota komunitas Jongran yang sayangnya semuanya udah meninggoy. Tapi masih ada satu orang lagi bernama Choi Hee-jae. Namun ia telah dinyatakan hilang, yang ternyata dia adalah ayah dari Choi Do-il. 최도일 어머니부터 만나야겠다. Dan untuk mencari tahu keberadaan Hee-jae, In-kyung dan In-ju mengunjungi ibunya Do-il yang dipenjara atas tuduhan pembunuhan berencana. Setelah melihat betapa berbahayanya komunitas Jongran ini, In-kyung yakin kalau ibu Do-il yang bernama An So-young ini cuma korban belaka. 선생님은 그렇게 사람을 죽일 수 있는 분이 아니라는 거. Namun sialnya So-young bukan orang yang mudah. Entah apa yang membuatnya terus tutup mulut, So-young dengan tegasnya bilang bahwa dia adalah pembunuhnya dan tidak ada skenario apapun di baliknya. Tapi In-kyung tetap gak percaya karena ini semua terlalu ganjil. Menurutnya So-young gak punya motivasi membunuh dan itu membuat In-ju mengeluarkan jurus pamungkasnya. 저희가 왜 꼭 만나 뵈어야 했는지 아시겠어요? So-young yang awalnya gak mau buka rahasia begitu mendengar nama putranya dibawa-bawa saat itu juga langsung berubah. Demi keselamatan putranya Do-il, So-young memberikan petunjuk penting untuk penyelidikan kasus In-kyung sekaligus menitipkan pesan buat Do-il yang gak pernah menengoknya itu. 거짓말을 못하거든요. 그 질문에 대한 대답은 아니오라고. 23도 1km로. Setelah itu, In-ju langsung menemui Do-il dan menyampaikan pesannya So-young. Gak disangka Do-il merasa marah karena In-ju menemui ibunya tanpa bilang-bilang. Tapi Do-il harus menahan marahnya karena In-ju menyampaikan pesan dari So-young yang ternyata isinya adalah merupakan alamat tempat tinggal Choi Hee-jae yang sekarang. 비자금 장부와 함께요. 협상은 안 해요. 줄게요. 이제 인주 씨가 안전하든 말든 상관없으니까 주는 거. Tanpa alasan yang kita tahu, Do-il terlihat membenci ayahnya itu. Dengan begitu kesal, ia mencari tahu rumah ayahnya berdasarkan surat dari ibunya. Namun ketika Do-il tengah mencarinya, ia menyadari sedang diikuti oleh orang suruhan Jae-sang. Di sisi lain, In-kyung dan Jong-ho juga mengikuti Do-il karena tujuannya memang ingin bertemu dengan Hee-jae. Untungnya Do-il berhasil menemukan rumah ayahnya yang terletak tepat di tengah hutan. Jadi sekarang In-kyung tahu kalau anggota Jongran yang dianggap hilang itu ternyata masih hidup. Esoknya In-kyung dan Jong-ho menyamar jadi pendaki yang tersesat. Tapi karena Hee-jae kelihatannya nggak mau menolong dan kayaknya malas buat berinteraksi sama manusia lain, In-kyung sampai berbuat nekat. Dan untungnya Hee-jae rupanya masih punya rasa belas kasihan sehingga menolong In-kyung dan mengobati lukanya. Pada saat inilah Jong-ho memastikan bahwa Hee-jae memang anggota komunitas Jongran yang dulunya merupakan pejuang bersama Jenderal Won. Sementara In-kyung justru nggak sabar dan langsung menyatakan tujuannya menemui pria tua ini. 원기선 장군과 정난회관에서 취재하고 있어요. 이럴 줄 알았으면 치료도 해주지 않는 건데. Lalu kita kembali lagi pada pasangan psikopat yang ada di drama ini, yang gak lain dan gak bukan adalah Jae-sang dan juga Sang-a. Pertengkaran mereka kali ini membuat Jae-sang menghukum Sang-a dan mengurungnya di dalam kamar. Sang-a gak boleh kemana-mana, bahkan gak bisa ketemu sama Hyorin. Dan untuk alasannya, Jae-sang cuma bilang kalau Sang-a lagi sakit. 아파. 며칠 있으면 나을 거야. 우리가 엄마를 도와주자. Padahal rencananya Sang-a ini mau ke Singapura menghadiri festival anggrek. Untuk itu Sang-a langsung menitipkan pesan rahasia pada In-hye untuk meminta In-ju menggantikannya datang ke festival tersebut. 우리 남편 지금 너무 위험해. 가서 현금을 확보해줘요. Di sisi lain, Do-il merasa kecewa karena ternyata Jae-sang gak percaya padanya. Do-il bahkan memberikan alamat ayahnya pada Jae-sang, yang padahal itu berarti akan membahayakan ayahnya sendiri karena Jae-sang berniat akan menghabisi ayahnya itu.
Jae-sang lantas gak kehabisan strategi untuk mengembalikan kepercayaannya. Jae-sang meminta Do-il menyingkirkan In-ju karena Jae-sang menyadari bahwa In-ju memberi pengaruh buruk pada Sang A. 내일 자정까지 오인주가 살아있으면 Untuk itu Do-il mengajak In-ju ke Singapura. Selain karena In-ju memang disuruh ke festival anggrek, alasan lainnya adalah karena Do-il telah menemukan petunjuk kalau Hwa-young masih hidup. 진화영 씨. 언니는 분명히 죽었어요. 살아 있을 수도 있을. 같이 갈 거예요, 말 거예요? 가요. Sebenarnya dari episode 3 kita tahu kalau In-ju dan Do-il ini memanglah bersekongkol. Do-il itu walaupun kesannya selalu membantu In-ju, aslinya mah dia hanya ingin mendapatkan uang 70 miliar milik perusahaan yang dilarikan ke Singapura. Yang anehnya uang itu dimasukkan dalam 7 rekening di 7 bank berbeda dengan nama Oh In-ju. Makanya nggak heran begitu In-ju tiba di hotel di Singapura, secara otomatis dia langsung menjadi tamu VIP yang sangat dihormati. Tahu-tahu jadi tamu VIP sih orang miskin nih. My employee didn't recognize you. Oh. Devonshire, a famous orchid collector from England, hosting the international orchid competition here every an absurdly high price at the time. Bahkan gak cuma di hotel, In-ju juga dikenal oleh sebagian besar warga Singapura. Seolah-olah In-ju ini memang sudah lama tinggal di sana, yang membuat In-ju yakin kalau Hwa-young meminjam identitasnya. Tapi yang jadi misteri, orang-orang ini mengenali wajah In-ju, padahal In-ju sendiri gak pernah tinggal di Singapura. Is this some kind of joke? This woman is In-ju Oh. You. In-ju semakin gak ngerti dan satu-satunya hal yang menurutnya masuk akal adalah Hwa-young oplas selalu wajahnya jadi mirip dengannya. Walaupun In-ju tetap gak paham kenapa Hwa-young yang menurutnya sudah cantik itu justru mengubah wajahnya. Siangnya In-ju menghadiri festival anggrek, yang itu berarti dia akan bertemu orang-orang penting. Jadi supaya bisa membaur seperti orang penting juga, In-ju mengubah penampilannya 180 derajat Celcius. 비용 처리할게요. 업무상 필요한 거니까. Dan sama seperti keanehan sebelumnya, para anggota komunitas anggrek ini juga mengenali In-ju sebagai pembeli nomor 1. Hanya saja ini adalah pertama kali mereka bertemu, karena biasanya In-ju menyuruh orang lain untuk membeli anggrek atas nama dirinya. 600,000. It is sold. Congratulations. Lama-lama In-ju terbiasa dengan sambutan ini. Pada akhirnya ia tahu rasanya jadi orang kaya. Dan cuma Emon yang belum pernah tahu rasanya jadi orang kaya. Gak apa-apa. Fake it till make it. Here I come. Oh, here I come. Oh. Hingga tiba-tiba seseorang wanita berkata kalau ia menemukan wanita yang sama persis dengan In-ju, yang membuat In-ju berpikir bahwa itu adalah Hwa-young. Just in a yellow dress instead of this. Maybe she has a sister. Sayangnya Do-il lebih dulu menemui In-ju dan memintanya untuk terus bergerak. Misi mereka selanjutnya adalah mengambil uang 70 miliar secara tunai. Karena rekening itu dibuka atas nama In-ju, maka hanya In-ju lah yang bisa mengambil uangnya. 화영 언니가 그랬대요. 그런 메시지를 보낼 사람은 화영 언니밖에 없어요. Tapi ternyata petunjuk Hwa-young masih mengikuti In-ju kemanapun ia pergi. Satu hal yang membuat In-ju yakin bahwa pesan ini berasal dari Hwa-young adalah ketika surat itu berkata kalau In-ju gak boleh percaya sama Do-il. Maka sesuai dengan isi suratnya, begitu In-ju dapat kesempatan, ia langsung melarikan diri bersama uangnya. Sesaat kemudian Do-il menyadari kalau In-ju melarikan diri. Ia pun langsung mengejarnya hingga sebuah tragedi yang mengerikan pun terjadi.
Inju yang terluka pun segera dibawa ke rumah sakit. Dalam kondisi yang setengah sadar, Inju bermimpi didatangi sama Hwayong yang ajaibnya menyuruh Inju pergi karena situasi di sekitarnya mulai nggak terkendali. Sialnya Inju masih begitu lemah, jadi ia nggak bisa bangun dan berpikir kalau ia nggak mungkin melarikan diri. 만나고 싶었어. 한 번만이라도. 죽은 사람을 어떻게 만나? 너 혼자 가야 돼. Namun mimpi itu terasa begitu nyata sampai Inju terbangun dan berharap bisa bertemu dengan Hwayong. Sayangnya ia hanya menemukan sepatu Hwayong yang anehnya ada di bawah tempat tidurnya. Akhirnya mumpung gak ada orang, Inju keluar dari rumah sakit dan membawa uang 70 miliarnya yang ada di koper karena ia yakin kalau Hwayong masih hidup. Miss O. Setibanya di apartemen yang ternyata bisa dibuka dengan sidik jarinya, Inju langsung minum Pepsi dingin yang disiapkan di situ tanpa merasa curiga. Dan saat itulah Inju semakin teler karena minuman itu ternyata sebenarnya ekstrak anggrek biru yang beracun. Butuh beberapa saat bagi Inju untuk menunggu di apartemen dan berharap Hwayong datang. Dan saat ada seseorang yang masuk ke apartemen itu, betapa kagetnya Inju karena ini semua jauh di luar prediksi BMKG. 늦는 줄 알고 안절부절했네? Gak disangka wanita berbaju kuning yang kita pikir adalah Hwayong ternyata adalah Sang A yang berhasil keluar dari kurungan suaminya. Rupanya ini semua hanyalah bagian dari rencananya. Ia bahkan membayar orang-orang Singapura untuk ikut dalam sandiwaranya saat menyambut Inju bagaikan ratu. 그거 알아? 이 표정이 제일 좋아. Sialnya Pepsi beracun itu membuat Inju benar-benar lemes. Ia bahkan berpikir mau meninggoy yang membuat Sang A semakin senang karena rencananya hampir berhasil. Untuk itu sebagai pesan terakhir, Inju minta dibukakan koper berisi uang yang gak akan ia miliki itu, yang ternyata hanya untuk membalikan keadaan. 꼭 장난감 잃어버린. Dan di episode 9 ini yang membuat Sang A terkejut bukanlah tudingan Inju, tapi justru kejutan kalau isi koper itu hanyalah batu bata. Karena gak mau nukang dan merasa ketipu, Sang A pun menyiapkan anak buahnya yang sudah bersiaga untuk menangkap Inju. Namun lagi-lagi Inju beruntung karena Doil berhasil menemukan Inju lalu menyelamatkannya. Dan gak berhenti sampai di situ, Doil ke apartemen bukan cuma untuk menyelamatkan Inju, tapi juga untuk menyampaikan pesan pada Jae-sang yang ingin menghubungi istrinya. 자꾸 끼어들어 당신 사사건건 신경질 나게. 당신 전 재산이 걸렸으면. Karena ternyata di Korea sana, In Kyung menemui Jae-sang sambil membawa buku hitam yang sudah kita tahu di awal tadi. Kalau buku itu berisi catatan dana gelap perusahaan Wonreong. Tadinya buku hitam itu akan jadi landasan In Kyung untuk membongkar keburukan komunitas Jongran. Tapi untuk saat ini nyawa kakaknya jauh lebih penting, jadi ia merelakan buku itu sampai pada Jae-sang untuk kemudian dihancurkan. Akhirnya Sang A terpaksa pulang lagi ke Korea dengan sangat kesal. Selain gak bisa menghabisi Inju, Sang A juga gagal mendapatkan uang 70 miliar wonnya. Karena sebelum balik ke apartemen, Inju ternyata udah menggantinya dengan batu bata dan uangnya ia simpan di loker bandara. 포스터 부인이 갖다 줬어요. Keesokan harinya saat Inju sudah sadar 100%, ia minta maaf sama Doil karena gak percaya padanya. Padahal sudah jelas Doil ini menyelamatkannya berkali-kali. 컴퍼니에 넣었어요. 인주 씨가 대표고 내가 이사. 늘 믿고 맡기는 컨설팅 업체인데 동생만으로 살 수 있도록 설계해놨어요.
Doil sendiri nggak masalah dengan itu karena yang penting sekarang mereka sudah mendapatkan uang 70 miliarnya. Rencananya setelah ini mereka berdua akan membagi uang itu lalu tinggal di luar negeri dengan identitas baru. Inju sudah menyetujuinya, bahkan mereka pagi ini langsung pergi ke bandara ketika tahu-tahu Inju mendapat kabar bahwa In Kyung kembali menghilang. 무슨 소리야? 경찰에 연락했어? Di Korea sana, In Kyung menghilang bukan tanpa alasan. Semalam, In Kyung mendapat email dari Sang-woo yang bersedia jadi saksi atas kejahatan Jae-sang. Makanya In Kyung mendaftarkan dirinya dengan sukarela ke rumah sakit jiwa, lalu menemui Sang-woo secara diam-diam. 덕트가 있죠. 어둡고 더러운 곳에서 오래 Sialnya, berita hilangnya In Kyung sudah sampai pada Nonago. Sekarang ia mencari jejaknya di rumah sakit jiwa karena berpikir kalau In Kyung menemui Sang-woo. Tapi untungnya Inju sudah tiba di Korea dan kini ia telah bersama Jongho untuk mencari In Kyung. Berhubung Inju sangat mengenali karakter Nonago, maka Inju berpikir keras supaya adiknya bisa keluar dari rumah sakit jiwa dengan selamat. Begitu menyadari adanya bahaya, dengan cepat In Kyung mengajak Sang-woo melarikan diri, kali ini lewat saluran air. Ternyata In Kyung telah bekerja sama dengan Hye Jae untuk membawa Sang-woo pergi dari sana. In Kyung pun ingin kembali ke RSJ untuk menyelamatkan kakaknya, tapi ternyata Hye Jae telah menyuruh orang kepercayaannya untuk menyelamatkan Inju. Siapa lagi kalau bukan putra tunggalnya alias Mas Doil. Akhirnya malam itu semua orang bisa kumpul dengan lengkap. Semua orang yang ada di gubuk Hye Jae ini sama-sama bertujuan untuk menghancurkan Jae-sang. Sayangnya ada dua perbedaan pendapat dalam kelompok ini. Di satu sisi In Kyung ingin menghancurkan Jae-sang lewat media, sedangkan Hye Jae ingin segera menghabisi Jae-sang tanpa basa-basi. 오케이, 알아들었어. 그럼 오기 전 아웃. Di tengah-tengah perdebatan itu, Inju baru teringat sama adik bungsunya yang belum memberi kabar apapun. Maka Doil segera mengajukan diri untuk menyelamatkannya. Begitu pula dengan Inju yang ingin mencari adiknya. Sementara itu, Sang-woo yang tampaknya punya rencana sendiri diam-diam kabur dari gubuk itu, menghubungi Jae-sang untuk balas dendam. Sialnya, Jae-sang bisa memutarbalikkan keadaan dengan cepat. Dia tahu kalau Sang-woo ini mental cheeky, alias penakut yang gak mungkin menembaknya dengan sengaja. Jadi sebelum Sang-woo bertindak lebih jauh, Jae-sang lebih dulu menghabisinya dengan cukup mudah. Lalu kita kembali lagi sama Doil dan Inju yang ingin menyelamatkan In-hye. Tanpa diduga, In-hye rupanya dikurung oleh Sang-a di kamar rahasia lain yang ada di rumahnya. Begitu Inju menemukan In-hye, betapa kagetnya karena ia di kamar itu terdapat lemari yang sama persis dengan lemari di rumah Hwa-young. 뭐지? Selama In-hye dikurung di sana, ia menemukan petunjuk bahwa Sang-a punya trauma mendalam. Di masa mudanya, Sang-a menyaksikan ibunya dikurung sama ayahnya di ruangan itu. Gara-gara ibunya gak kuat melihat suaminya menghabisi orang-orang gak bersalah demi komunitas yang dipimpinnya. Pada saat itulah tanpa sengaja Sang-a muda justru mendorong ibunya hingga terjatuh lalu ketemu sama malaikat maut.
Sejak saat itu, Sang-a tumbuh menjadi cewek toksik yang sangat problematik serta selalu ngikutin standar TikTok. Walaupun ia sudah sekolah tinggi-tinggi di luar negeri, nyatanya trauma itu nggak bisa hilang. Ia selalu terbayang sama kamar rahasia itu, sampai membuat instalasi seni yang bentuknya mirip banget dengan lemari mengerikan itu. Dari situ, In-hye mulai menyimpulkan kalau Sang-a adalah pembunuh Hwa-young yang sebenarnya. Hal ini diperkuat dengan penemuan In-hye saat mencari CCTV di rumah itu di tanggal kematian Hwa-young. Terlihat di awal video kalau Sang-a memakai mantel berbulu, dan beberapa saat kemudian Sang-a sudah nggak pakai mantel itu karena mantelnya untuk menyelimuti mayat Hwa-young. Hyorin sendiri yang menyadari kalau kedua orang tuanya sama-sama sakit jiwa memutuskan untuk melarikan diri dari rumah dan tinggal di luar negeri bersama In-hye. Sebagai anak orang kaya, dia sudah punya tabungan yang menumpuk yang sebenarnya baru bisa diambil kalau usianya udah genap 17 tahun. Tapi itu nggak masalah, yang penting dua bocah ini bisa keluar dari rumah laknat itu. 같은지 궁금했는데 진짜 다 가짜였어. 현금이랑 통장 채권 다 챙겼지? 7분 뒤에. Maka keesokan harinya Inju mendatangi rumah Sang-a untuk menyampaikan surat Hyorin yang ditunjukkan buat ibunya, yang intinya untuk berpamitan karena ia ingin hidup seperti cita-citanya sebagai seniman. 난 엄마를 생각하면 이제는 그 마음을 끊고 싶어요. 엄마의 불행과 슬픔이 Setelah itu, kita kembali pada rencana Hye-jae yang ingin menghabisi Jae-sang secara langsung. Karena dia adalah penembak jitu, maka Hye-jae menyasar ke Jae-sang di saat ia mengadakan kampanye akbar di panggung terbuka. 저격총에서 밤을 샐 겁니다. Dan sebelumnya kita tahu kalau Do-il ini membenci ayahnya, tapi kali ini ia bersedia membantu ayahnya yang sialnya malah ditimpa kabar buruk. Tiba-tiba saja Do-il diberi kabar kalau ibunya mencoba mengakhiri hidup secara mandiri. Hal itu tentu gak lepas dari peran Jae-sang yang tahu benar mengenai kasus itu. Makanya ia langsung mengajukan penawaran sama Do-il. 근데 아까 고 실장 보고 덜컥 겁이 나신 거야. 12살의 너를 미국에 데리고 간 게 난데. Intinya, Jae-sang bisa membebaskan So-young tanpa tuntutan dan menjamin keamanan Do-il kalau ingin tinggal di luar negeri. Asalkan Do-il tutup mulut dan mengambil uang 70 miliar dari rekening Inju. Karena nggak punya pilihan lain, Do-il pun menyetujuinya. Bahkan untuk mengajukan kontrak ini, Do-il sampai disadap karena ia diawasi ketat sama Jae-sang. Meskipun begitu, Do-il nggak bodoh. Dia diam-diam kerja sama bareng In-kyung dan juga Jong-ho. 혹시 몰라서 사진 찍어놨어. Dengan perginya Do-il, otomatis Hye-jae juga membatalkan rencananya untuk melakukan serangan terbuka. Bahkan ia sampai pura-pura terkena ledakan bom untuk meyakinkan Jae-sang kalau teman-teman In-kyung ini telah pergi satu persatu. Hilangnya orang-orang itu membuat Jae-sang merasa di atas angin. Sore ini Jae-sang rencananya mau siaran langsung di Metro TV cabang Korea. Namun kejutan pun terjadi. Karena tiba-tiba saja In-kyung sudah berada di studio bersama So-young untuk mengungkap bahwa ayah Jae-sang adalah seorang pembunuh. 진범을 밝히지 않고 20여 년간 보육을 하신 겁니다. 그들에게 저 같은 사람은 처음도 아니고. Namun tudingan itu belum membuat surveinya turun, sehingga Jae-sang esok harinya masih bisa menghadiri kampanye akbar yang digelar di Seoul. 저의 당선을 원하지 않습니다. Jae-sang berpikir kalau tuduhan yang dilayangkannya kemarin adalah yang terakhir. Lagi pula, anak seorang pembunuh gak akan mengubah image-nya menjadi dewa penolong bagi sebagian besar tahanan salah tangkap di era kekuasaan Jenderal Won. Tanpa Jae-sang tahu, Do-il ternyata masih di Korea dan menyiapkan kejutan baru bagi Jae-sang, yaitu bukti penemuannya dengan Sang-woo. 몇 명을 죽였는지 알았냔 말이야. 여기 있는 거야. 뭐야? 전화 끈 거 아니었어? 아버지 닮았어. 절대 거기서 나오지 말았어. 네가 어떤 사람인지. 내가 어떤 사람.
Sekarang Jae-sang nggak bisa mengelak lagi. Bukti kejahatannya ini udah menyebar ke seluruh penjuru Seoul. Walaupun pihaknya telah berusaha mengklarifikasi tuduhan tersebut, namun Jae-sang telah gagal. Dia nggak akan bisa maju jadi wali kota kalau begini caranya. Yang itu berarti dia juga nggak bisa mewujudkan cita-cita Sang-a yang menginginkannya jadi presiden. Hidup Jae-sang pun telah hancur dan dia nggak punya pilihan lain selain mengakhirinya. 30분 전 누군가 폐건물에서 투신 사망한 것으로 확인되고 있습니다. 박재상 후보의 자살. 앞으로 무슨 일이 일어날지. Dari kasus Jae-sang, kita tahu kalau semua anggota komunitas Jongran harus berani mengorbankan hidupnya kalau mereka gagal dalam misi. 이 집의 주인이 되고 세상 Dan sekarang giliran Sang-a yang menjadi pemimpin perusahaan Wonryong, walaupun dia belum diterima dalam komunitas Jongran. Untuk itu, hal pertama yang dilakukan Sang-a adalah memenjarakan Inju atas tuduhan penggelapan dana perusahaan. 집행하겠습니다. 오인주 씨는 진술을 거부할 수 있고. Seperti yang kita tahu, Inju adalah orang yang mata duitan. Dia sempat membeli banyak barang buat dirinya dan adik-adiknya menggunakan uang haram itu. Dan sekarang hal itulah yang memberatkan dirinya di persidangan karena dianggap bekerja sama dengan Hwa-young untuk korupsi uang perusahaan. 저분 맞고요? 예, 맞아요. Dan kini setelah memenjarakan kakaknya, Sang-a mulai mengincar In-kyung. Ia pun meminta kepala sekolah Wonryong yang bernama Jang Sa-pyong yang merupakan anggota komunitas Jongran untuk menghabisi si In-kyung. Benar aja, esoknya di saat In-kyung ketemuan sama Mari, tiba-tiba ia diculik oleh orang gak dikenal. Ternyata In-kyung dibawa ke sekolah Wonryong dan disekap. Di situ Sa-pyong mengakui kalau sebenarnya dia udah lama nggak menghabisi orang lain karena misinya hanyalah untuk mendirikan sekolah dan mencerdaskan generasi muda, terutama dari keluarga kelas bawah. Akhirnya melalui celah ini In-kyung berusaha menyadarkan Sa-pyong dari pengaruh Sang-a karena misi Sang-a kali ini sudah menyeberang dari visi utama komunitas Jongran. 초등학교 선생님이었으니까 오직 자기의 영광과 이익을 위해 돈을 선생님밖에 없어요. 그래서 직접 쓰신 회고록을 나에게 남기신 이름으로. Dan kita kembali lagi sama persidangan Inju yang udah masuk persidangan kedua. Kali ini jaksa penuntut umum atau JPU akan menghadirkan saksi yaitu Do-il. 원령그룹의 해외 재산을 관리하고 있습니다. Di kursinya, Inju merasa kesal karena saat Do-il harusnya membelanya kini justru berada di pihak jaksa dan berbalik menuntutnya. Tapi nggak disangka Do-il beraksi untuk menguntungkan Inju karena ia justru membawa bukti bahwa pelaku penggelapan dana dan pencucian uang yang sebenarnya adalah Bu Sang-a. Dan Inju yang cuma asisten pribadi hanyalah korban dari Sang-a. 송금된 내역을 확인하실 수 있습니다. 피고 오인주가 저희는 이런 수준의 기밀 업무를 금융지식에 무지하고 오인주는 퇴사를 불사하며 20억을 돌려주었고 이루어진 횡령과 비자금 조성의 혐의로. Di situ nggak ada yang tahu kalau rekening itu aslinya milik Hyorin yang dipakai Do-il untuk menitipkan duit 70 miliar won sekaligus menjatuhkan Sang-a. Namun Sang-a belum merasa kalah, ia berpikir kalau Sang-pyong telah menghabisi In-kyung dan bebannya bisa berkurang satu. Padahal ia salah besar karena tiba-tiba saja Sa-pyong justru muncul di televisi bersama In-kyung untuk menjadi saksi bahwa Sang-a adalah pemilik anggrek biru yang selama ini muncul di TKP para korban komunitas Jongran. 나무에 매달려 있는 모습입니다. 그 난초들은 틀림없이 사건들에 대한 경찰의 수사가 시급해 보이는데요. Lalu pada akhirnya kita tiba di sidang terakhir Inju yang memutuskan apakah Inju terbukti bersalah atau tidak. Sebelumnya Do-il sudah bersaksi bahwa Inju cuma korban. Dan untuk mendukung kesaksiannya kini tiba seorang saksi baru yang membuat semua orang pasti terkejut. Dan orang itu adalah Hwa-young. Banjir, kok bisa masih hidup coy di Edo Tensei sama Orochimaru kali ini orang ajar.
Dan kemunculan Hwayong ini tentu membuat orang kaget dan bingung. Selama ini kita tahu kalau Hwayong sudah meninggoy dari episode pertama. Dengan adanya Hwayong akhirnya membuktikan bahwa keyakinan Inju ini nggak salah. Dan di sini Hwayong mengakui kesalahannya di hadapan para hakim bahwa dialah yang menggelapkan uang 70 miliar itu untuk balas dendam dengan Sang A. 전혀 관계가 없습니다. 제가 사망한 걸로 되어 있는 이상 주고 싶은 사람이 오인주밖에 없었습니다. 성경제 범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반죄에 대해서는 Akhirnya pengakuan Hwayong yang sangat berharga ini membuat Inju bebas dari segala tuduhan. Di sisi lain, sekarang kita tahu kalau Inju yang ketemu Hwayong di Singapura itu bukanlah mimpi belaka. Sebelumnya Hwayong gak nyangka kalau Inju akan datang ke festival anggrek, tapi dia gak bisa mendekati Inju karena Inju juga gak pernah sendirian. Karena itulah Hwayong tahu kalau Inju berada dalam bahaya. Jadi sebisa mungkin ia akan menyelamatkan Inju apapun caranya, termasuk menyebabkan kecelakaan itu. Dan kalau Hwayong masih hidup, lalu siapa yang dibunuh Sang A waktu itu? Dan ternyata cerita satu ini lebih plot twist lagi. Rupanya 2 tahun sebelumnya Hwayong menemukan seorang wanita dari komunitas COD Mandiri Sama Malaikat. Wanita itu punya fisik yang sama persis dengan dirinya, kecuali bagian wajah. Dan rencananya wanita itu mau oplas wajah mirip dengan Hwayong, lalu mengakhiri hidupnya supaya orang-orang tahu kalau Hwayong udah gak ada. Tapi rencana itu gagal karena Sang A lebih dulu memukulnya lalu menghabisi. Sementara itu, Inju yang sudah bebas dan gak ada masalah lagi niatnya mau pergi ke Belanda buat nyusul Inhe dan juga Hyorin. Saat Inju di penjara, Do-il berhasil menemukan alamat mereka dan memberikannya pada Inju. Namun di saat Inju baru saja mau berangkat, tiba-tiba saja ia mendapatkan pesan ancaman yang membuatnya harus membatalkan rencananya. Pesan itu ternyata berasal dari Sang A yang telah menaklukkan Hwayong. Sang A pikir Inju sudah pergi dan gak akan kembali untuk menolong Hwayong. Padahal itu salah besar, karena Inju gak mungkin meninggalkan orang yang berarti bagi dirinya. Sayangnya kedatangan Inju ini seolah bukan jadi ancaman yang berarti bagi Sang A. Ia tetap menjalankan rencananya menghabisi Hwayong karena ia telah menyiapkan cairan asam di ruangan itu. Cairan yang sifatnya merusak dan bisa membuat kulit manusia melepuh. Dengan cairan ini, Sang A pikir Inju akan pergi, tapi tidak dengan Inju karena dia nggak mungkin meninggalkan Hwayong dari situ. Ia pun menolong Hwayong dengan cara yang ia bisa. Sementara itu, Sang A masih ada di sana. Ia berharap juga bisa menghabisi Inju, tapi posisinya pun berubah dan ia tenggelam dalam karma jahat hidupnya. Akhirnya Hwayong pun berhasil diselamatkan, sedangkan Do-il yang tadinya juga kembali ke Korea untuk ikut menolong Inju sekarang memutuskan untuk pergi. Dari dulu ia bercita-cita tinggal di luar negeri yang tenang dan bebas dari gangguan. Bahkan ia berencana nggak akan mengaktifkan alat komunikasi sama sekali, sehingga ini benar-benar perpisahan terakhirnya. 건강하세요. 또 봅시다.
Sedangkan Inju yang kita tahu kalau dia ingin tinggal di luar negeri, sekarang memilih untuk tinggal di Korea aja. Ia ingin memulai hidup baru dengan pemikiran yang baru bahwa uang bukanlah segalanya. Dan ternyata sang nenek telah mewariskan apartemen yang dulu jadi incaran Inju untuk ditinggali sendiri. Karena menurut nenek, Inju pantas bahagia untuk dirinya sendiri. 내 영혼이 살 집을 갖고 싶었다. 조금 다른 사람이 될 것 같다. Sementara itu, In Kyung yang selalu berambisi membuka fakta dari suatu kasus, sekarang menyadari kalau Jong Ho nggak pernah pergi dari sampingnya. Jadi kini saat Jong Ho mau balik ke Amerika untuk melanjutkan kuliahnya, In Kyung memutuskan untuk ikut bersamanya. Dan untuk pertama kalinya, In Kyung mengakui kalau dia jatuh cinta kepada Jong Ho. Kapan Emon kayak gini? 이런 기분으로 날마다 살면 좋겠다. 너 혹시 떨려? 그렇긴 한데 Dan inilah yang kita tunggu-tunggu. Hyorin sekarang udah berusia 17 tahun dan ia berhak mengambil uang dari tabungan depositonya. Dengan didampingi sama Do-il, Hyorin membagi-bagi uangnya sama In-hye, yang juga dibagi lagi sama In-hye buat kakak-kakaknya. Karena bagaimanapun juga In-hye merasa beruntung punya kakak-kakak yang sangat mempercayainya dan gak akan meninggalkannya sendirian apapun masalah yang sedang ia hadapi. Dan filmnya pun tamat. Dan akhir cerita kita bahagia ya. Akhir-akhir yang sangat bahagia sekali. Dan inti dari semua cerita ini adalah anggrek biru itu bukan dalang dari yang sesungguhnya guys. Dia cuma beracun dan membuat halusinasi. Tapi kalau sampai mengajak gelut orang lain, ya itu karena sifat jahatnya si tokoh aja yang mata duitan ya kan. Jadi kesimpulannya nggak usah banyak-banyak karena saya udah capek baca ini seharian. Ya uang itu nggak ada apa-apanya dibanding punya saudara dan sahabat yang saling sayang dan saling pengertian. Jadi buat kamu semua mending punya sahabat baik aja. Kalau dapat uangnya dikasih ke Emon. Oke, sekian dulu dari Emon. See you next time dan dadah.